yang yang kami hormati, rekan-rekan dan teman-teman semua, sahabat-sahabati yang pada kesempatan kali ini turut serta dalam diskusi perdana Klub Buku Karyamin. Nah, apa itu Klub Buku Karyamin? Nanti secara garis besar akan dijelaskan oleh eh, ketua dari komunitas ini, yakni Mas Rifki. Tapi izinkanlah saya selaku narator atau pembawa acara pada kesempatan pertama ini untuk membacakan susunan acara yang bakal kita selenggarakan pada malam hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sepatah kata dari koordinator klub. Nanti silakan Mas Rifki bisa menjelaskan gambaran dan pandangan singkatnya mengenai klub ini mau dibawa kemana dengan sumber daya yang secara kuantitas itu sebetulnya kalau kita lihat 7 sampai 8 orang itu udah lumayan buat pertemuan pertama. Nantinya yang terpenting adalah konsistensi dan juga evaluasi dari dari klub ini kira-kira arahnya mau dibawa kemana dan tujuannya untuk apa. Tapi eh, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk selanjutnya adalah acara berikut, yakni sambutan atas nama koordinator atau eh, kapten dari klub buku Karyamin yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh saudara Rifki Iman Salafi. Kepadanya kami persilakan. Tes tes terdengar. Masuk masuk. Dengaran, masuk Dengeran, Mas. Ya, dengeran, dengeran. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha mengetahui apa yang kita ketahui, apa yang belum kita ketahui dan apa yang tidak akan kita ketahui. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Sholali. telah membawa kita dari zaman praaksara ke zaman aksara, zaman membaca, zaman ilmu pengetahuan. Yang terhormat seluruh sahabat-sahabati yang ikut dalam pertemuan perdana klub baca Karyamin. Sebenarnya di sini saya bukan sebagai kapten, bukan sebagai apalagi ketua, apalagi koordinator. Eh, apa Kepala ya suku. mungkin juru bicara ya lebih tepatnya ya, karena sebenarnya inisiator dari banyak orang, bukan satu atau dua. Harapannya komunitas baca, klub baca ini yang bernama Karyamin, ya Karyamin terinspirasi dari tokoh dalam cerpen Senyum Karyamin, karya novelis Ngapak yang jadi identitas kita semua. Sepertinya orang Ngapak semua di sini. Ya, Bapak Ahmad Tohari. Ya, Karyamin diceritakan sebagai pribadi yang lugu, tidak enakan, tahu diri lah ya, tahu diri, kemudian penuh empati sampai mengorbankan dirinya sendiri. Kalau penasaran dan belum tahu siapa Karyamin, bisa dibaca kumpulan cerpennya, ada Senyum Karyamin ya. Nama Karyamin terinspirasi dari tokoh tersebut. Kemudian tujuan klub baca ini yang pasti biar kita dipaksa untuk membaca ya, karena saya pribadi ya, mungkin teman-teman di sini nggak semuanya seperti itu. Kalau tidak ada forum tertentu, kadang-kadang sangat malas untuk membaca. Jadi adanya forum ini kita harapkan bersama agar kita semua lebih rajin dan rajin membaca ya. Karena ya wahyu pertama yang turun perintah membaca ya. Jadi jangan takut
membaca membuat kita ateis, jauh dari agama. Justru membaca adalah perintah agama. Ya mungkin itu saja acara langsung di apa ke acara intinya saja. Semoga acara ini istiqomah ya bagi kita semua, istiqomah membaca, istiqomah berdiskusi ya, dan bisa apa? Karena mungkin genrenya agak sejarah ya malam ini ya. Ya semoga sejarah yang lampau bisa menjadi pelajaran untuk apa? Untuk masa depan, untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Semoga acara ini dawam, istiqomah dan bermanfaat tentunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Mas Rifki. Oke, sudah hadir juga di forum ini Mas Tommy dan juga Mas Malik Ibnu Zaman. Ini salah satu inisiator juga yang mungkin kedepannya bakal mengisi banyak gagasan dan ide di klub. Serta Mas Yersir Maxim, pakai anonimus kayaknya deh. Tapi selamat datang Mas, marhaban. Selanjutnya kita langsung saja pada diskusi malam hari ini yang pada kesempatan perdana akan dipimpin langsung oleh Duta Baca Jakarta. Jadi Mbak Fitratul Uyun ini kemarin baru saja memenangkan kompetisi yang diikuti oleh peserta ya seluruh Jakarta, mahasiswa-mahasiswi, pelajar dan juga umum untuk menjadi duta bahasa di Jakarta. Jadi sebetulnya udah punya nama nih di ibu kota di daerah keistimewaan Jakarta sekarang. Jadi nanti kalau misalkan ada kerjasama dengan komunitas-komunitas di sana, khususnya komunitas literasi dan bahasa bisa kontak Mbak Uyun. Nah, Kak Uyun ini merupakan mahasiswi program studi pendidikan agama Islam di uh, Fakultas FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menjadi sekretariat rayon di forum HMJ dan forum-forum lain lah. Nanti ke depan mungkin Mbak Fitratul Uyun bisa ikut serta dalam membangun sumbangsi dan bekerja sama dengan klub buku ini karena memang secara komposisi itu sebetulnya klub buku Karyamin itu diisi oleh orang-orang yang secara geografis itu lahir di daerah sekitaran Pantura, Banyumas, Tegal gitu. Jadi tak lihat kami perhatikan gaung atau apa ya kekuatan dari literasi teman-teman di Pantura ini agak sedikit tertinggal ketimbang daerah-daerah lain seperti Semarang, Jogja, Surabaya dan lain sebagainya. Makanya diharapkan klub ini kedepannya bisa untuk mewadahi anak-anak yang minat membahas mengenai dunia literasi di situ. Ya itulah intinya lah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Fitratul Uyun untuk memimpin jalannya diskusi. Terima kasih kepada Mbak Fitratul Uyun. Kami persilakan. Gugup. Baik, terima kasih Mas Diva atas kesempatannya. Sebenarnya saya ini agak deg-degan gitu ya, karena ternyata di sini banyak sekali gitu senior saya, baik itu dari komunitas seperti komunitas IMT ya, seperti ada Mas Malik, terus ada senior dari pondok juga, ada Mas Rifki, terus ada beberapa senior lain juga. Baik, mungkin diskusinya langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dalam klub buku Karyamin ini. Awalnya saya tuh nggak tahu ini kenapa namanya Karyamin gitu ya. Ternyata setelah saya cari tahu dan tadi juga sudah dijelaskan,
sama Mas Rifki, oh ternyata Karyamin adalah salah satu sastrawan orang Apak gitu lah ya, orang Apak. Oh, saya jadi tahu nih ada pengetahuan baru yang saya dapatkan di sini. Mungkin nanti saya bisa searching-searching lagi untuk mengetahui lebih dalam siapa sih Bapak Karyamin ini gitu. Terus di sini kita juga sudah kedatangan Mas Saiful Huda. Halo Mas Saiful Huda. Halo Yun. Panggilannya siapa nih Mas? Mas Saiful atau Mas Huda? Huda aja. Mas Huda, oke. Mas Huda, kebetulan kita juga baru kenal ya Mas ini ya, baru kenal di sini dan saya juga baru lihat CV-nya Mas Huda ini luar biasa banget, Masya Allah gitu. Saya pas baca, wah keren banget nih Mas Huda gitu. Terus saya juga sempat stalk IG-nya Mas, tapi kayaknya belum saya follow deh, belum saya coba follow gitu. Nanti setelah ini mungkin saya follow, semoga di follow back ya Mas. Ya Iya, jadi, pasti, pasti. oke, Alhamdulillah. Jadi ternyata Mas Huda ini adalah seorang pengajar sejarah. Nah, fun fact-nya nih Mas, saya tuh nggak suka sejarah nih Mas. Nah, jadi saya tuh jarang banget baca buku-buku tentang sejarah. Paling buat bacanya tentang novel atau kayak self-development gitu. Jadi jarang sekali saya membaca buku sejarah. Karena udah ke-trigger saya nggak suka sejarah gitu. Mungkin dengan saya menjadi moderator di sini, saya bisa memiliki rasa tertarik gitu ya, tertarik dengan sejarah. Nah, semoga nih di sini kayaknya Mas Huda bakal menarik saya nih biar saya suka dengan buku sejarah atau cerita cerita sejarah seperti itu. Nah, Mas Huda ini pengajar sejarah, terus juga wah pengalaman organisasinya juga banyak ya Mas. Ada ketua Pinisi pada 2021, terus kepala Departemen Litbang Dema Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta 2022 sampai 2023. Oh, baru kemarin berarti ya, Mas? Keren. Ini masih di Ciputat atau sudah di rumah, Mas? Sudah di rumah. Sudah di rumah. Di Banyumas berarti ya? Iya, karena identitas Karyamin harus mengetrap gitu. Jadi orang-orang harus pulang kecuali Malik. Cocok, Mas. Ini saya juga lagi di rumah nih, di Tegal nih. Berarti ngajarnya di Banyumas juga ya, Mas? Iya, di Banyumas. Dan beliau juga Kepala Perpustakaan Sukabaca Tinggarjaya. Juga Pemreta Jedid ya, Mas? Mungkin eh terus ada karya-karya beliau juga. Saya tuh selalu kagum gitu, selalu kagum sama orang-orang yang bisa menulis buku gitu, Mas. Karena saya tuh basically tuh nggak suka nulis gitu. Mungkin nanti bisa memberi pencerahan juga ya kepada kami biar ternyata nulis tuh se apa namanya semenarik ini gitu. Nah, karya beliau tuh ada non-fiksinya Gerakan Intelektual Politik Arif Budiman masa awal Orde Baru. Kemudian ada fiksi kumpulan cerpen lumut di Jalan Setapak. Ada juga berbagai tulisan di beberapa media NU online, kemudian NU Banyumas, ada terminal terminal pojok dan lain-lain juga. Keren banget nih Mas Huda ini. Oke, mungkin langsung saja ya Mas, sebelum kita berbincang nih tentang buku, oh iya, kita kan kali ini mau membahas tentang buku tentang NU. Ini sudah banyak sekali background-background NU-nya ya. Di sini ada berapa orang nih? Wah, ada 10.000 orang yang mengikuti klub buku ini. Masya Allah, Alhamdulillah sekali. Nanti Jadi orang-orang gila itu bilang, bener ya, jangan bilang-bilang sama orang lain. Ya, tapi kenapa alasannya? ya mungkin itu. Oke, saya lanjutkan. Semoga nanti ke depannya akan banyak juga ya yang ikut klub ini karena menurut saya sangat menarik sekali klub baca ini, klub baca Karyamin ini. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang buku NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, karya Martin van Brunessen. Ini bacanya gimana nih Mas Huda? Iya, Martin van Brunessen. Oke, Martin van Brunessen ya Mas. Mungkin bisa
disampaikan dulu pemantiknya mengenai buku ini. Kira-kira NU yang gimana, kan NU itu kan yang seperti kita ketahui, oke, NU itu adalah organisasi masyarakat atau NU adalah apa gitu kan, itu luas sekali ya Mas. Mungkin bisa dijelaskan dulu di sini tuh berbicara tentang apa saja gitu Mas. Dan mungkin nanti teman-teman juga bisa menambahkan atau bertanya gitu mengenai buku Martin ini. Mungkin untuk waktunya dipersilahkan, silahkan Mas Huda. Oke, terima kasih banyak kepada Fitratul Uyun ya, yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bang Ahdi dan seluruh senior dan juga para tamu undangan yang semuanya sebenarnya diundang, tapi seluruh Nusantara hanya hadir beberapa gitu ya. Yang konon kata Fitratul Uyun tadi ada 10.000. Alhamdulillah ya, kita udah ada banyak banget peminatnya gitu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Biar kelihatan NU jadi ada mukadimahnya gitu ya. Seenggaknya saya hafal walaupun saya latar belakangnya nggak pesantren-pesantren banget gitu kayak Bang Rifki itu kan. Ya. Dan tadi saya juga, kalau Bang Ahdi gugup tadi, saya juga sebenarnya gugup banget Bang, karena ada ini, saya nggak tahu tiba-tiba ke Uyun yang jadi moderator gitu kan. Apalagi beliau adalah eh, duta baca DKI gitu. Nah, saya ngeri Bang kalau disandingkan dengan seorang duta baca gitu kan. Saya yang bacaannya hanya beberapa buku dalam setahun gitu kan, ya pasti kalah dengan orangnya dijadikan sebagai duta baca gitu. Ya maaf Mas Huda, kebetulan duta bahasa bukan duta baca. Ya, Oke, Mas. duta bahasa, sorry. Ya itu sekedar cairan ya. Maksudnya biar cair gitu suasananya. Sorry, saya salah sebut gitu ya. Duta bahasa. Ya soal kebahasaan kan juga berkaitan kelindan dengan sastra gitu kan. Sehingga eh, apalah daya saya juga gitu ya, yang nggak seberapa ini harus disandingkan dengan duta bahasa gitu. Apalagi DKI Jakarta ya, yang itu metropolitan banget lah. Dan untuk Uyun itu berangkat dari desa gitu, dari Tegal, yang akhirnya di sana menjadi seorang yang mempunyai kualitas ya. Dan em, terima kasih juga kepada seluruh teman-teman klub buku Karyamin ya, yang telah menjadikan saya sebagai pemateri, yang sebenarnya ini suatu tragedi ya, bukan sebuah hadiah gitu kan. Jadi saya kira ini perdana itu biasanya orang-orang yang cukup mumpuni di bidangnya gitu kan. Sehingga dia patut dijadikan sebagai pion pertama untuk menaruh pondasi, paling nggak seperti itu gitu. Tapi eh, ya akhirnya alhasil ketemu saya gitu kan, yang memang belum cukup secara kapasitas gitu kan sebagai seorang sarjana humaniora, apalagi membahas soal sejarah. Dan em, di mana sejarah menjadi menarik buat kita, kalau tadi ditanyain oleh Uyun ya, eh, itu sebenarnya kayak anugerah gitu yang nggak bisa semua orang temukan gitu ya. Dan kalau kamu belum mendapatkan anugerah itu ya, semoga Allah menghidayahkan ya, memberikan hadiah kepada Uyun untuk mendapatkan anugerah tersebut gitu ya. Tentu untuk kita yang nggak terlahir dari orang yang nggak suka baca, pastinya harus merambah ke hal-hal yang menyebabkan kita jadi suka baca gitu kan. Katanya kan konon temukan satu buku yang menarik buat kalian. Ketika kalian udah cinta satu buku itu, maka akan ditemukan buku-buku yang lain, utamanya buku sejarah gitu. Itu kata Najwa Shihab. Oke, nggak perlu lama-lama ya sambutan saya gitu kan. Langsung aja kita akan membahas soal eh, buku dari Martin. Saya ada ini apa namanya? Saya sudah membuat resume sih sebenarnya gitu kan. Karena ini berkaitan dengan buku, jadi saya nggak membuat materi yang terlalu belibet gitu ya. Dan ini sederhana sekali karena mendadak juga ya. Jadi saya sebenarnya udah baca ini semenjak tahun lalu. Cuman harus perlu murojaah gitu kan. Sehingga saya perlu membaca ulang, dan dalam waktu 2 hari ini saya baca gitu. Kurang lebih ini ya, judulnya Tradisi Relasi Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru, karyanya Martin van Binnesen dari Belanda. Dan dia dalam Wikipedia sih dijelaskan bahwa dia itu seorang orientalis gitu kan, dan segala macam. Dan konon katanya kan orientalis mempunyai misi sendiri terhadap Islam-Islam di timur gitu kan. Tapi
Martin memiliki perbedaan dengan yang lainnya karena di samping jadi itu ternyata ya NU itu dibahas sama beberapa peneliti, tapi itu pada periode-periode pasca kemerdekaan. Sedangkan sebelum masa kemerdekaan itu justru peneliti-peneliti lebih tertarik kepada Islam reformis atau modernis gitu kan. Dan Islam tradisionalis seperti NU gitu ya, itu nggak mendapatkan tempat selayaknya di dalam penelitian karena memang konon eh, biasanya para pemikir-pemikir atau peneliti itu justru apa ya lebih fokus terhadap upaya inklusivitas organisasi gitu, atau ormas gitu kan sehingga mereka yang tradisionalis biasanya itu cenderung tertutup terhadap dunia luar dan kalau ini menjadi ini ya saya juga pernah baca Sukamto itu Surjono Sukamto itu dia bilang kalau ada faktor penghambat perubahan, ada ada faktor yang pendorong perubahan. Nah, pendorong perubahan itu inklusif, sedangkan penghambat itu eksklusif itu yang tertutup. Nah, ini bisa dilihat nanti apakah NU termasuk yang tertutup atau yang tidak tertutup itu. Dan di materi ini juga saya sandingkan beberapa cuplikan bukunya ya di beberapa lembar, itu di beberapa halaman gitu. Jadi intinya Martin menaruh perhatian kepada NU karena NU mempunyai dinamika ternyata. Jadi nggak cuma dia sebagai Islam tradisionalis yang tertutup gitu konon kata peneliti, ternyata enggak gitu. Kalau menurut Martin dan ini sebenarnya buku NU tradisi relasi kuasa dan pencarian wacana baru ini bisa dijadikan sebagai buku putih NU atas segala macam proses yang dibangun dari awal gitu sejarahnya gitu kan. Sehingga dia bisa mampu mempahlawankan NU gitu sebagai buku putih gitu kan. Tapi ternyata kalau buku putih itu kan dibuat oleh mereka sendiri dari kalangan NU sendiri gitu ya untuk pembelaan. Tapi Martin van Brennissen itu bukan seorang NU tulen dan dia bahkan mungkin bukan Islam gitu kan. Sehingga ini layak sebagai buku referensi atau penelitian gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi latar belakang kenapa Martin ini kemudian tertarik pada NU ya karena ada perkembangan NU gitu ya di waktu-waktu sebelum Situbondo, tapi utamanya pas peristiwa Situbondo itu, Muktamar Situbondo ya, yang di tahun 1980-an, dan kemudian Gus Dur sebagai seorang yang pembaru lah dalam NU gitu, itu menaruh konsep atau fondasi dasar itu di situ. Dan Martin terkait hal itu gitu, terus dia juga menjelaskan segala macam dinamika NU di dalam buku ini. Oke. Nah, terus yang pertama Martin bahas itu kan ada pendahuluan dan dia juga sebenarnya sebelum merambah ke NU itu dia diundang oleh peneliti LIPI yang sekarang menjadi BRIN itu untuk apa ya namanya? Untuk meneliti tentang Islam di Indonesia gitu. Dan ternyata menemukan NU gitu dan pesantren-pesantren sehingga dia menulis banyak tentang pertama orang kecil, yang kedua tentang pesantren Kitab Kuning, yang ketiga tentang ormas. Nah, ini tiga hal ini berkelindan di dalam diri Martin untuk meneliti Indonesia itu secara lebih jauh ya. Nah, yang pertama ini alasan berdirinya NU, sejarah berdirinya NU yang udah kita tahu kan paling nggak ada dua ini yang Martin ini ya. Jadi Martin setelah menelusuri berbagai sumber menemukan dua ini. Yang pertama, ancaman kaum reformis lokal seperti Muhammadiyah dan Syarikat Islam dan upaya perlawanan narasi pembaru. Memang terjadi satu pemurnian agama yang signifikan di dalam Indonesia ya di Nusantara pada saat itu ketika eh, apa ya kayak Muhammadiyah berdiri kan akhirnya membawa pembaruan dengan mendiskreditkan orang-orang tradisional, orang-orang Islam tradisional gitu. Sehingga apapun selain yang didapatkan dari Quran dan hadis disebut sebagai bid'ah dan segala macam gitu. Itu kaum reformis. Dan itu NU memiliki sifat defensif gitu yang untuk mempertahankan tradisi intelektual Islamnya dan ya madhabnya juga gitu kan segala macamnya gitu kan. Itu salah satu sejarahnya itu. Jadi untuk mempertahankan ancaman dari kaum reformis gitu untuk membentuk satu wadah baru. Dan yang kedua yaitu Komite Hijaz yang udah kita bersama bahwa NU berdiri karena adanya Komite Hijaz ini. Jadi Komite Hijaz ini adalah upaya untuk mempertahankan makam Nabi dan segala macam aspek-aspek agama atau ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Jadi NU ternyata sifatnya global gitu ya. Makanya
ada lambang dunia gitu, ada lambang bumi, mungkin karena NU menjaga marwah bumi juga terhadap ajaran agamanya gitu kan, yang secara tradisional itu dan madhab gitu. Dan ya saya nggak perlu cerita jauh tentang Komite Hijaz ini ya. Jadi seketika Ibnu Saud dia menguasai Mekah, dia ingin memurnikan seluruh ajaran Islam gitu kan, sehingga makam-makam yang dijadikan keramat itu harus dihancurkan gitu, seperti makam Nabi, makam sahabat dan segala macam itu yang dikeramatkan mereka harus hapus, harus ada tauhid dan pemurnian Islam gitu kan. Tapi ternyata itu mendapat pertentangan dari berbagai aliran gitu ya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu kan, di seluruh negara. Dan akhirnya mereka ingin membuat kongres gitu. Jadi Komite Hijaz ini ya latar belakangnya karena ini lebih lebih lucu sih sebenarnya. Awalnya itu ada kongres-kongres Islam di Nusantara ya. Ada kongres 1 sampai 4 itu diinisiasi oleh Syarikat Islam. Kongres ini gunanya untuk biar gimana caranya Islam menjadi satu padu dalam satu gerakan gitu di Hindia Belanda pada waktu itu sebelum tahun 26 ya. Jadi dibentuklah kayak kongres Islam gitu. Dan kemudian ada undangan yang masuk dari Turki Utsmani. Kenapa Turki Utsmani? Bukan Turki Utsmani, di Mesir. Jadi Turki Utsmani pada waktu itu kan udah nggak ada khalifah, jabatan khalifah dihapus, dan kemudian di Mesir muncul pengen menjadi khalifah gitu. Jadi pengen mempertahankan kekhalifahan sehingga Mesir ingin mendapat pengakuan dari dunia. Maka dia harus mengundang muslim-muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, yang mendapat undangan itu masuknya ke Syarikat Islam dan Kongres itu akhirnya memutuskan ya di Indonesia, Kongres Islam Indonesia tuh mereka memutuskan si beberapa perwakilan untuk ke Mesir. Tapi di saat yang bersamaan ada undangan juga dari Kongres di Arab Saudi. Jadi Ibnu Saud itu pengen melegitimasi kekuasaannya juga. Dia sebagai raja pengen diakui sebagai raja Islam juga sebenarnya gitu kan secara nggak langsung. Dan dia ingin mendapatkan legitimasi itu sehingga dia harus mengundang seluruh dunia juga. Dan ada perbenturan di Kongres Indonesia itu, Kongres Islam Indonesia ya. Satu yang pengen berangkat ke Mesir, satu berangkat ke Mekah. Tapi yang suara yang paling gak diperhitungkan adalah NU itu. Jadi dari semua perwakilan yang udah disetujui ya, ternyata perwakilan dari NU itu nggak ada gitu. NU waktu itu belum dibentuk ya. Jadi latar belakangnya kayak gitu. Jadi nggak ada perwakilan ini gimana gitu. Akhirnya Bawahab menginisiasi untuk pergi ke Hijaz dengan independen gitu loh, bukan sebagai perwakilan Kongres. Ini kan kiai lokal yang mendunia gitu kan, dan dia dari pendiri-pendiri NU tuh muasisnya keren gitu, maksudnya berani dari ulama lokal pengen berangkat ke dunia untuk mengikuti kongres itu demi mempertahankan aspek-aspek ajaran Islam tradisionalis. Ini keren. NU berdirinya udah keren sebenarnya, tapi kesini sebenarnya harus keren, lebih keren gitu kan, semakin keren dan lebih keren. Tapi pada kenyataannya ada dinamika naik turunnya gitu, nggak selalu keren terus gitu kan. Itu ya. Jadi tapi si Martin ini lebih menekankan pendirian NU itu sejarahnya ke Komite Hijaz, bukan alasan pertama tuh. Kalau alasan pertama kan ada ancaman kaum reformis. Nah itu ancaman kaum reformis itu nggak terlalu diperhitungkan oleh Martin sebagai sejarah NU. Yang paling berkesan adalah Komite Hijaz itu, gitu. Dan itu kemudian di rumah Mbah Wahab, dan sebenarnya muasis yang paling dominan pada waktu itu ya sebenarnya Mbah Wahab, karena Mbah Hasim sebagai sesepuh gitu kan. Karena udah disepuhnya akhirnya bahwa Mbah Hasim ini dianggap sebagai pendiri, satu-satunya pendiri ibaratnya gitu kan, the one and only gitu. Padahal yang paling berjasa dari sebelum-sebelumnya adalah Mbah Wahab gitu, walaupun saya nggak mendiskreditkan sama sekali Ki Hasim gitu ya, ini di dalam buku ini maksudnya yang saya katakan itu. Terus NU pada masa Belanda ini ada dinamika sejarah, kenapa ini ya, kenapa ada wacana baru, kenapa ada relasi kuasa, ini akan dibahas berkelindahan. Ini ada apa namanya, masa-masanya, ada sejarahnya itu. NU pada masa Belanda apakah dia juga oportunis? Nah ini menjadi pertanyaan yang sering kali dihadapi oleh NU ya. Di setiap masa ke masa NU selalu akomodatif atau kooperatif terhadap kekuasaan, termasuk pada penjajah Belanda, termasuk pada penjajah Jepang. Dan Indonesia ketika udah merdeka, NU juga menurut gitu. Ini alasnya kenapa sih, ini bisa dibahas bareng nanti setelah diskusi ini selesai ya. Cuman Martin ingin menggarisbawahi bahwa oportunis NU itu mempunyai dasar gitu loh. Dan nggak semata-mata karena dia sebagai, mohon maaf, penjilat gitu. Karena NU punya apa ya, dasar sendiri itu di bawah nanti ada tuh ya. NU pada masa Belanda dia ingin mendapatkan pengakuan dari Belanda. Saran ada muktamar, salah satu muktamar yang
menyarankan NU untuk masuk Volksraad atau Dewan Parlemen di Belanda. Maksudnya Dewan Parlemen pemerintahan Belanda gitu kan. Dan si Muktamar malah mengatakan NU itu murni untuk agama itu, bukan untuk kegiatan politik. Nah ini sebenarnya masa-masa itu mungkin kayak gini juga. Jadi melepaskan diri dari politik praktis gitu dan memurnikan kegiatannya di atas pondasi keagamaan gitu, bukan didasarkan pada politik. Ya di NU di masa Belanda ingin mendapat pengakuan dari Belanda. Nah ada usulan untuk masuk Volksraad yang sebenarnya Dewan Parlemen yang tanpa taring apapun gitu kan. Jadi dia tuh Volksraad itu nggak berguna apa-apa sebenarnya gitu. Dan tapi mayoritas ulama di NU mengatakan ya ini karena murni agama jadi nggak usah dibawa-bawa lah gitu. Maksudnya nggak usah kita pedulikan pendapat ini itu. Nah, terus yang kedua NU berrekonsiliasi dengan reformis untuk front bersama berkaitan dengan kebijakan agama oleh Belanda melalui pembentukan MIAI. Ini tahun 30-an ya. Setelah NU berdiri tahun 26, kemudian dinamika berikutnya tahun 30-an NU ingin bersatu dengan eh, ulama-ulama reformis yang tadinya itu sebenarnya kan ada semacam perselisihan kan reformis dengan fanatisnya ya bahwa bilang Amalia tradisionalis itu sesat, bid'ah dan segala macam gitu. Tapi NU nggak ingin seperti itu dan NU ingin merangkul kembali dan kemudian Kiai Haji Muhammad Siddiq yang paling berperan di situ untuk merangkul kembali orang-orang reformis gitu. Kita bersatu lah. Soalnya Islam tuh di kita tuh misinya hampir sama gitu kan, dakwah dan segala macam. Akhirnya dijalankan juga pada akhirnya ini dan reformis mau ini keren Kiai Haji Muhammad Siddiq juga membawa pembaruan ya dan eh, MIAI ini udah ada pelajaran SMP dan SMA kan jadi saya nggak perlu jauh membahas soal MIAI ini dan inilah langkah politis awal di NU itu terus NU pada masa Jepang memiliki minat tinggi terhadap Kiai sebagai propagandis. Nah Jepang karena baru pertama kali datang ke Indonesia ketika itu ya tahun 40-an 40-an awal tuh Jepang datang ke Indonesia dan dia butuh kepercayaan masyarakat. Gimana caranya? Nah, utamanya masyarakat akar rumput ya. Nah, ini nggak tahu kenapa Jepang tuh pengen mendapatkan loyalitas dari masyarakat akar rumput, bukan elit-elitnya gitu kan. Dan ini mungkin bisa dibahas nanti juga gitu. Jadi Jepang memiliki minat tinggi akhirnya terhadap para kiai yang punya pengaruh di desa. Dan kiai ini dilatih untuk gimana caranya menjadi propagandis yang keren gitu kan sehingga mendapat pengakuan masyarakat dan kiai-kiai yang mengikuti pelatihan ini diberi sertifikat gitu kan dan terus apa namanya ya akhirnya masyarakat percaya kepada Jepang berkat bantuan dari para kiai ini yang mereka mendapatkan jabatan-jabatan di pemerintahan Jepang. Terus pembentukan peta juga diisi oleh para Nahdien. Ini juga salah satu akomodatifnya NU terhadap Jepang ya dan Jepang tertarik juga kepada pesantren, dunia pesantren karena punya banyak massa di akar rumput gitu dan kiai punya pengaruh besar. Sehingga selain menarik ulamanya juga menarik santri-santrinya gitu untuk dijadikan sebagai tentara peta. Dan terus Jepang hanya mengakui NU dan Muhammadiyah ya semata-mata karena kooperatif. Dan kemudian MIAI itu udah nggak berlaku lagi dan digantikan dengan Masyumi bentukan Jepang. Dan unsur universalnya yaitu dari NU dan Muhammadiyah tentunya yang intinya Masyumi juga disetir sama Jepang gitu kan. Terus yang keempat pembentukan Hizbullah diisi oleh sebagian Nahdien. Jadi selain peta ada Hizbullah juga yang laskar-laskar ini mempunyai tugas sendiri-sendiri gitu kan. Dan itu diisi oleh Nahdien juga. Terus pandangan peneliti bahwa Wahid Hasyim sebenarnya tetap punya peranan penting dalam persiapan kemerdekaan gitu kan. Yang sering kali kita lihat kan paling paling menonjol adalah Soekarno, Hatta dan segala macam. Tapi Wahid Hasyim ternyata dalam beberapa peneliti ya, dalam beberapa pandangan peneliti itu tetap mempunyai andil besar di dalam kemerdekaan, persiapan kemerdekaan gitu. Terus NU pada masa menuju kemerdekaan itu juga ada dinamikanya sendiri. Nah, ini alasan kenapa kemudian NU menjadi kooperatif terhadap semua situasi baik masa penjajahan maupun setelah penjajahan. Setelah kemerdekaan juga NU kooperatif terhadap pemerintah. Yaitu dalilnya kayak gini. NU menerima Belanda karena menurut ajaran Sunni tradisional, sebuah pemerintahan yang memperbolehkan umat Islam menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya akan lebih baik daripada fitnah atau chaos yang diakibatkan oleh pemberontakan. Jadi selama Belanda dan Jepang itu memberi kebaikan kepada NU dan tidak memberikan satu larangan khusus ya dalam agama gitu. Selama tidak membatasi kewajiban agama yang biasa kita jalani keseharian gitu ya.
ya berarti lebih baik kita harus mengalah gitu. Lebih baik kita harus kooperatif terhadap pemerintahan yang sah pada saat itu gitu. Terus ada juga kesimpulan kayak gini juga bahwa kenapa NU kooperatif terhadap Jepang dan Belanda gitu kan. Tapi kenapa NU pasca kemerdekaan itu ada agresi militer. Kenapa NU nggak manut terhadap Belanda gitu kan? Itu ternyata alasannya karena NU mengakui pemerintah yang sah. Kalau Hindia Belanda waktu itu pemerintah yang sah justru dari Belanda gitu ya. Terus pas penjajahan Jepang juga yang sah itu penjajah Jepang yang jadi pemerintah sehingga dia manut. Terus kemudian pas udah kemerdekaan juga itu pemerintah yang sah adalah RI. Sehingga ketika ada pemerintahan RI yang sah, ketika ada pemberontakan dari agresi militer Belanda itu, ya ini nggak bakal menerima gitu. Ya, ini bisa dikoreksi nanti ya kalau saya salah. Nah terus yang Maaf sebelumnya kedua, Mas Huda, ya sepertinya slide-nya nggak jalan ya atau belum di next. belum di next. Oh Oke. berarti emang nanti ya? Ya, ini saya juga nggak tahu ya. Sebenarnya saya pengen singkat, tapi ternyata banyak banget, padat banget itu ya. Gak apa-apa Mas, memberikan pengetahuan ya kepada Siap, kita. siap. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya tuh ada juga resolusi jihad NU ya. Dari menuju kemerdekaan itu NU punya andil yang besar. Ini juga yang menjadikan Hari Santri Nasional kan. Ada resolusi jihad pada tanggal 21 dan 2 Oktober. Ini menjadikan Hari Santri Nasional dan Hari Santri Nasional ini akibat dari upaya apa sih sebenarnya itu kan? Ya upaya Kiai Hasim untuk eh, masyarakat itu atau santri pada berjuang karena udah ada fatwa inti gitu kan, fatwa khusus dan fatwa ini harus dilaksanakan gitu bagi Nahdliyin utamanya itu ya. Dan resolusi jihad memiliki peranan penting sehingga dia harus dijadikan sebagai peristiwa khusus sehingga pemerintah ada Hari Santri Nasional gitu. Dan itu kenapa ada Hari Santri Nasional ya karena NU juga kooperatif dengan pemerintah sehingga pemerintah juga bisa memberikan apa yang NU minta. Nah, memberikan apa yang NU minta itu termasuk Kemenak ya. Ini berikutnya ada nih. Nah, ini menuju Kemenak yang tadi. Nah, ini yang kedua lewat resolusi jihad, NU berubah menjadi radikal. Nah, jadi NU nggak selamanya tuh menjadi orang yang tanpa taring gitu. Nah, dia itu bukan tanpa taring gitu. Nahdien bisa menjadi singa ketika memang ada seruan dari Rois Suriah atau pimpinan tertingginya lah atau Tanfid ya gitu kan. Ya nggak tahu kalau kemarin itu misalnya ada mohon maaf banser yang dikerahkan untuk menggerakkan pendemo itu kalau saya nggak tahu ya nggak tahu ada kaitannya dengan ini apa enggak gitu mohon maaf. Terus perjuangan inilah yang menyebabkan pemerintah seyogyanya memberikan jatah pasca kemerdekaan. Itu udah eh, masyhur di kalangan para politikus gitu ya, bahwa eh, ketika seseorang berjasa dalam satu pemerintahan yang berdiri, maka dia harus memberi jatah gitu. Dan NU mestinya mendapat enggak cuma kursi kemenang, tapi di banyak hal gitu. Nah, pasca kemerdekaan ya, melewati pasca kemerdekaan, jadi Masyumi yang tadinya diisi oleh NU dan Muhammadiyah ternyata diisi juga oleh pihak-pihak independen. Dan akhirnya pihak independen ini yang menguasai Masyumi. Dan akhirnya Masyumi menjadi partai yang tadinya cuma organisasi, sekarang menjadi partai dan NU kurang terwakili karena minim intelektualis. Ini eh, menjadi dinamika yang cukup berat juga ya pada waktu itu ya bahwa eh, kenapa NU kurang terwakili gitu ya karena satunya kurang intelektual ya nggak ada intelektualis yang NU punya dan juga NU nggak punya keahlian sehingga dia hanya menduduki kursi Kemenak jadi mungkin Kemenak Kemenak juga sebenarnya ada staf-stafnya gitu kan nggak cuma orang NU karena kalau mengandalkan eh, orang-orang NU seadanya ya nggak ada profesionalisme gitu terus menurut Herbert White Nahdien itu tipenya menggalang massa, organisasi yang penggalangan massa, bukan seorang administrator itu pada waktu itu ya, konteksnya pada waktu itu. Dan terus kerugian lainnya setelah pasca kemerdekaan adalah tidak semua laskar dari NU menjadi TNI. Ini juga menjadi satu ironis yang kalau menurut lingkar tanah lingkar airnya Ahmad Tohari juga menjadi bumerang gitu. Sehingga tentara yang kecewa itu, laskar yang kecewa menjadi bumerang bagi Indonesia. Akhirnya ada pemberontakan DITII itu. Ini bisa dikoreksi juga nanti. Terus kursi Departemen Agama nih. NU keluar dari Masyumi karena konflik dengan Nasir untuk urusan haji. Nah, sekarang juga ada urusan haji ini. Soal pansus haji dan segala macam itu kan. Itu juga salah satu eh, apa namanya ya pengulangan sejarah gitu ya. Nah, terus ketika pergantian kabinet NU terusir dari Kemenak sehingga patronase hilang sementara.
apa sih patronase itu? Patronase itu nanti ada juga babnya sendiri. Jadi patronase itu semacam kayak distribusi kekuasaan dan distribusi kekayaan lewat pemerintah ibaratnya gitu. Dan distribusi sumber daya lah, distribusi sumber daya lebih tepatnya ya. Ada distribusi sumber daya. Nah, ketika NU terusir dari kursi pemerintahan, akhirnya patronasenya hilang. Segala kekayaan atau sumber daya yang diberikan pemerintah hilang gitu. Tapi NU kemudian menjadi partai setelah keluar ya, setelah keluar dari Mas Imin menjadi partai. Terus patronase dilanjutkan kembali. NU kembali mendapatkan patronase ketika kabinet berganti, yaitu saat kabinetnya Ali Sastro Mijoyo. Dan NU memang mempunyai kedekatan dengan PNI dan Soekarno sehingga dia bisa menggait patronasinya kembali gitu. Terus NU dan Soekarno nih, meski dalam presiden Presiden Soekarno ya, dan menjadi partai pemenang pada pemilu 55, NU juga beroposisi ternyata terhadap Soekarno dalam beberapa kebijakan presiden. Jadi jangan harap bahwa NU selamanya selalu ini ya. Sebenarnya ya selama ajaran Islam tradisionalis nggak disinggung oleh pemerintah, NU nggak bakalan eh, apa ya kayak bersuara gitu. Dia bakal tetap anteng gitu untuk ikut dalam pemerintahan. Tapi ketika pemerintah ada kalanya ada kaitannya dengan eh, penyelewengan keagamaan atau ajaran agama, ya NU nggak bisa tinggal diam gitu. Dan NU pernah beroposisi terhadap Soekarno dalam beberapa hal ya, nggak semuanya. Dari 100%, 95%-nya NU tetap kooperatif dengan Soekarno, 5%-nya oposisi gitu. Dan misalnya nih Soekarno bilang pemerintahan Islam membawa separatisme, bukan malah mempersatukan rakyat gitu. Dan NU pada waktu itu sebenarnya pemikirannya adalah sama juga dengan Islamis yang lain gitu. Ingin mendirikan negara eh, ada syariat-syariat Islamnya gitu loh. Itu juga perjuangan NU loh kalau maksudnya ada eh, andil NU dalam Piagam Jakarta yang bunyi pertama ayat pertamanya adalah menjalankan syariat Islam. Jadi NU pernah dalam kategori pemikiran seperti itu gitu. Itu ya. Terus dalam menanggapi Nasakom ada dua pendapat pro dan kontra di dalam Nahdien. Nampaknya Nahdien yang kontra adalah mereka yang tidak masuk dalam pemerintahan. Jadi ada Nahdien yang cuma jadi pengurus cabang, pengurus wilayah gitu. Tapi mereka nggak mendapat bagian pemerintahan, kursi pemerintahan, itu mereka cenderung oposisi gitu. Terus problem abadinya itu adalah langkahnya tenaga terampil dan rekrutmen orang dari luar. Jadi karena mereka nggak punya intelektualis dan nggak punya keahlian, akhirnya orang NU tuh merekrut orang-orang dari luar gitu. Dan sebagai akibatnya adalah NU gagal menerjemahkan kontribusi perjuangan revolusi ke dalam politik pasca kemerdekaan. Ditariknya Subhan ZS sebagai jembatan patron selain. Jadi Subhan ZS ini bukan dari kalangan NU asli. Dia tuh terlahir sebagai seorang elit dan dia sebagai ekonom gitu. Dia terkenal waktu itu dekat dengan tentara juga gitu dan dia menjadi jembatan untuk apa ya menjembatani terhadap tentara, menjembatani terhadap para pengusaha gitu. Dan Subhan ZE itu rekrutan NU dari luar itu yang punya intelektual dan punya keahlian di bidang ekonomi. Dan dia merupakan aktivis yang sangat lantang menentang dari Bola S. Nah, ini Petronas Kemenak ya. Ada dari pendidikan sampai jabatan dan yang lainnya. Jadi kalau kita telusuri lebih jauh, Kemenak kan punya lembaga-lembaga tersendiri ya, lembaga pendidikan dan segala macam. Kalau itu bisa kita tarik ya, mereka juga punya Bimas dan segala macam. Itu memberikan banyak sekali kursi pegawai. Dan itu diperuntukkan sebenarnya untuk orang-orang NU itu dulunya kayak gitu ya. Kalau sekarang saya nggak terlalu paham lah. Terus pada periode berikutnya tuh NU ada kalanya juga berkonfrontasi dengan ormas lain termasuk Partai Komunis dan juga adanya kebijakan land reform atau reforma agraria gitu tuh ya. Nah, ini ya daripada menolak Nasakom atau PKI yang waktu itu menjadi kebijakan Soekarno, ya kalau misalnya kita semuanya menolak Nasakom pada waktu itu ya atau menolak PKI, kita bakal kehilangan pengaruh Soekarno gitu. Kita bakal kehilangan patronase, kita bakal kehilangan sumber daya pemerintah itu kan. Makanya ya udah mending ikut arus aja selama PKI nggak terlalu berbuat ulah yang sedemikian rupa gitu kan. Nah, penolakan komunis justru berasal dari aksi sepihak ketika PKI mempropagandakan anti agama dan menyasar afiliator NU. Banyak kiai NU yang punya banyak tanah dan melalui kebijakan land reform ini justru kiai NU dirugikan. Nah, tapi pihak yang sangat antusias terhadap land reform justru dari PKI untuk yang gimana caranya biar land reform ini berjalan itu. Ini sebenarnya baik untuk kebijakan gitu kan. Cuman para santri dan kiai nggak terima ya akhirnya mereka juga
geruduk gitu terhadap PKI itu kan. Nah, kekerasan fisik justru berasal dari Muslim, bukan karena PKI hanya verbal serangannya. Jadi kalau ada serangan secara fisik yang bersifat kekerasan, itu asalnya bukan dari PKI dulu yang memulai, tapi dari kelompok Muslim. Ini bukan kata saya, ini menurut bukunya Martin ya. Dan terus yang berikutnya tuh Zamroni dan Subanshet sangat anti komunis sehingga wasilah inilah kenapa NU tetap baik di mata Orde Baru awal mulanya itu ya. Pada periode awal tuh Orde Baru tetap mengambil NU sebagai salah satu bagian pemerintahannya gitu. Ya lewat wasilah Zamroni dan Subanshet itu. Zamroni yang lewat PMII kemudian masuk ke kami sebagai anti komunis. Subanshet melalui hak Gestapo yang dibuat oleh dia sehingga dia bisa eh, menghasilkan NU yang baik di mata Orde Baru. Dan terus ada dinamika NU dan Orba ya. Jadi setelah Soekarno turun, NU dan Orba memiliki dinamika yang panjang banget. Nah ini yang pertama ya, Idam Khalid itu licin. Idam Khalid sebagai ketua Tanfidiyah PPNU, terus dia juga sebagai ketua partai. Nah itu dia tuh licin. Maksudnya licin tuh dia mampu mengolah gitu kan. Jadi meskipun dia tuh Soekarnois, uh, ini ya tulen, tapi dia tetap menjadi kepanjangan tangan pemerintah di masa Orde Baru. Karena hanya dia yang lunak dibandingkan yang lain. Jadi dibandingkan uh, orang-orang lain di PBNU, dia termasuk orang yang nggak kritis. Dia tuh uh, ya nggak punya taring gitu. Idam Khalid itu nggak punya taring terhadap pemerintah. Itu. Makanya dia tetap menjadi patronnya Orde Baru. Terus Subanshet, meskipun pernah membuat kelompok anti komunis, dia seperti aktivis yang lainnya tetap memegang idealisme, sehingga mengkritik Orba yang dulu dia dukung. Ini semacam angkatan 66 yang istiqomah di jalannya ya, kayak Arif Budiman, Suhogi, dan segala macam itu. Subanshet masuk dalam kelompok mereka yang anti Orde Baru ketika Orde Baru beberapa tahun berjalan. Nah, terus NU akhirnya berkonfrontasi dengan Golkar pada saat pemilu 71. Jadi pemilu 71 itu pemilu yang paling tidak demokratis ya. Karena ya kalau sekarang sih nggak tahu itu paling tidak demokratis sekarang atau yang dulu gitu kan. Kalau pada tahun 71 itu Golkar menekan semua pihak masyarakat maupun pemerintah maupun pegawai untuk mendukung Golkar sehingga Golkar menang telak 62%. Sedangkan yang lainnya hanya menang berapa persen saja. Dan NU kan dirugikan atas itu. Dan NU nggak mau rugi kan terhadap pemilu itu. Akhirnya NU ya berkonfrontasi dengan Golkar dan Angkatan Darat dan pemerintah gitu. Karena dia menuntut bahwa seharusnya pemerintah nggak ikut campur tangan dalam eh, apa ya urusan pemilu gitu. Ya kalau di negara Konoha itu pemilu yang terakhir ada campur tangan banyak pemerintah yang udah diketahui oleh wartawan gitu kan. Cuman di Konoha itu eh, ya walaupun belak-belakan masyarakat juga nggak bisa apa-apa. Dan NU masuk bagian bukan yang oposisi, tapi dia masuk yang kooperatif. Ini pengulangan sejarah, tapi NU di pihak sebaliknya gitu ya. Dan terus yang berikutnya pada Muktamar 25 Subhan gagal terpilih karena ada campur tangan Ali Murtopo sebagai arsitek Orde Baru. Ya. Terus Subhan bahkan dipecat dari PBNU karena alasan politik dan gaya hidup. Dan Subhan ZE itu mati tabrakan di Mekah. Nah itu disinyalir beberapa berita ya bahwa dia tuh karena akan mengadakan rapat yang menentang Orde Baru, rapat DPR ya di eh, pemerintah Orde Baru. Nah sebelum itu terlaksana dia gimana caranya harus dibunuh sehingga ada otak-atik sejarah itu ada semacam prediksi Subhan ZE matinya tertabrak itu karena disetir oleh orang Orde Baru gitu. Terus tahun 73 GBC Samsuri sebagai wanita PPP mengeluarkan perintah menentang RUU perkawinan. Dia kurang memiliki insting politik sehingga penerapannya berdasarkan fikih gitu. Jadi dia nggak seperti Kiai Haji Wapas-Polo yang licin juga terhadap politik sehingga dia mempunyai idealismenya gitu. Kalau ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama ya yang menyimpang dari agama ya ajaran agama dia langsung menolak itu. Ini juga Kiai B.C. Samsuri istiqomah untuk menjadi oposisi Orde Baru. Terus pada pemilu 77 NU oposisi dan KPC memfatwakan bahwa Muslim wajib memilih P3 sekalipun harus kehilangan jabatan. Nah ini bertentangan erat dengan Golkar dan pemerintah yang berbeda itu pemerintah sebaliknya. Kalau nggak memilih Golkar, kalian akan kehilangan jabatan dan kalian akan kehilangan seluruh aspek kehidupan gitu loh. Kehilangan Abi adalah tragedi terbesar dalam hidupku. Oke. Ternyata itu baru permulaan. Nah terus ini di nomor 8 ya. Sidang Umum KPHN 78 tentang pengakuan aliran kepercayaan dan intoleransi asas tunggal Pancasila. Ini juga NU oposisi karena memang asas tunggal Pancasila nggak boleh ada gitu. Karena memang
asas tunggalnya di NU adalah agama lah, otomatis ketuhanan gitu loh. Sehingga Kiai Haji Samsuri jelas menolak indoktrinasi asas tunggal Pancasila. Ini awalnya ya. Terus pada tahun 80 NU walkout karena tidak sepakat adanya ketak perpihakan pemerintah dalam pemilu. Ini tadi yang seperti saya bilang itu. Jadi pemerintah nggak boleh ada campur tangan dalam pemilu gitu, sehingga NU walkout pada tahun 80. Terus NU akhirnya kehilangan patronase dari Orde Baru. Nah, kemunduran bagi NU jika hilang Departemen Agama. Tapi beneran pada waktu itu Orde Baru memilih Mendak yang bukan dari kalangan NU itu ya, karena NU selalu beroposisi pada saat itu. Misalnya pada tahun 72 Menteri Agama diganti menjadi Kiai Haji Mukti Ali yang memimpin. Nah, ini otomatis patronasenya sampai akarnya hilang gitu loh. Kiai Mukti Ali yang reformis orangnya, dia menggantikan banyak dari pegawai yang tadinya orang NU menjadi orang-orang Orde Baru. Terus tahun 82 keterwakilan NU berkurang di PPP dan keluar dari P3 ya. Sebagian orang NU merasa merugi jika tidak menggandeng pemerintah. Ini yang menjadi sisi oportunisnya ya, bahwa ternyata dari seluruh pihak NU, para elit NU sebenarnya, mereka itu merasa sangat dirugikan ketika mereka nggak bergandeng tangan dengan pemerintah itu. Terus pada 1983 sampai 85 Soeharto mengeras mengenai asas tunggal Pancasila. Jadi harus dipaksakan gitu loh. Kalian ormas kalau nggak ikut asas tunggal Pancasila ya kalian bakal terdampak nanti oleh saya ibaratnya gitu. Dan dampaknya seperti kasus Priok tuh misalnya ya. Kasus Priok walaupun nggak ada kaitannya dengan asas tunggal Pancasila tapi mereka eh, apa ya? Ya saya nggak lebih baca lebih jauh ya tentang peristiwa Priok, sehingga Priok sebenarnya ada konfrontasi antara masyarakat sipil Muslim dengan tentara itu yang menimbulkan banyak korban jiwa gitu. Terus karena ada berbagai dinamika ini yang di Orde Baru itu sangat dinamis sekali ya. Di Orde Baru menjadi oposisi dan itu NU menjadi sedikit kayak apa ya? Kayak sedikit gelandangan lah gitu, mohon maaf. Dan akhirnya gimana caranya pengurus PBNU itu atau orang-orang NU muda mengambil inisiatif gimana caranya NU keluar dari bencana politik ini gitu kan. Gimana caranya itu? Dan ini melalui jalan Situbondo atau Muktamar Situbondo. NU pada akhirnya menerima asas tunggal Pancasila ya. Dan dia eh, menarik dari NU itu menarik diri dari politik praktis dan menerima asas tunggal Pancasila. Tentu dengan lewat musyawarah nasional dan juga Muktamar di Situbondo. Jadi NU kemudian muncul tuh istilah hitoh ya, yang mengurusi yang mengurusi sosial ekonomi dan pendidikan massa. Jadi NU nggak mengurusi politik lagi, tapi mengurusi umat gitu, nggak cuma politik gitu ya. Nah terus intinya NU benar-benar walkout lah dari semua, bukan walkout, intinya dia left group dari perpolitikan dan dia mulai mencari wacana baru untuk gimana caranya umat Nahdien itu bisa mesra jalannya itu. Dan terus eh, Maaf Mas, yang sudah ketiga memotong. Ini apa? slide keberapa ya? Mohon maaf memotong. Ini udah slide keberapa ya? Ya lupa. Nanti di ini lagi aja ya. Tanyain lagi. Oh, iya, Mm-mm. ini slide-nya emang nggak dijalankan atau gimana? Belum di jalan. Ini Oh, itu belum memang di- keberapa? Keberapa sih? Ini masih yang pertama sih. Ya Allah. Iya. Sorry ya. Saya kira tadi tuh ini loh apa? Karena memang satu slide-nya tuh lama. Hmm, Oke. Udah muncul belum? Iya, ini yang pertama. Nah ini hilangnya patronase. Belum jalan Belum ya. Kayak muncul. teman-teman juga belum jalan. Ini aja kayak gini aja ya. Udah Ah, muncul. ya, hilangnya patronase. Ya Allah. Ya, saya Ah, harus mau ngomong tadi ya. Ya ini silakan di SS ya nanti nyusul lah. Tuh. Nah ini hilangnya patronase, kemudian bagian uji yang depan dakwaan. Nah ini tadi sampai ke jalan Situbondo. Jadi ada kekecewaan atas tindakan sepihak Idam Khalid itu. Jadi Idam Khalid itu kalau mau ngapa-ngapain tentang politik di NU itu nggak musyawarah dulu dengan pengurus PPNU, sehingga mau nggak mau ya harus eh, gimana caranya Idam ini direpak gitu loh. Gimana caranya Idam tuh dikudeta. Terus muncullah tokoh muda seperti Gus Dur, Fahmi Saifuddin, dan Gus Mus, dan para pemikir NU kontekstual yang lainnya, seperti Ki Haji Ahmad Siddiq juga yang berperan penting di dalam Muktamar Situbondo ini untuk memperbarui wacana keislaman di NU itu.
Terus ada kudeta idam tuh, yang menceritakan tentang kelompoknya idam di Cepete dan versus kaum Gus Dur di situ Bondo. Nah, terus Kiai Ahmad Siddiq perumus Hitoh nih, membuat risalah. Kiai Ahmad Siddiq membuat risalah dan sudah seharusnya NU kembali menjadi jamiah, bukan menjadi partai politik ya. Dan kemudian eh, ada perumusan Hitoh Kiai Ahmad Siddiq itu terbagi menjadi 4 kelompok kegiatan Hitoh. Itu pendidikan, sosial kesejahteraan, dakwah, dan perekonomian. Dan konsekuensi Hitoh, negara wajib dipelihara dan dipertahankan gitu ya. Jadi lebih mengambil sikap yang lebih kooperatif itu. Hormat kepada penguasa selama tidak menyeleweng dan juga mengkritik dengan sebaik-baiknya jika pemerintah ada salah. Terus di periode berikutnya ada pengujian Hito. Jadi Gus Dur tuh selama beberapa muktamar terpilih terus. Padahal ada banyak pertentangan dari kiai-kiai sepuh gitu ya. Dan juga Orba yang dari awal tahun 70-an tuh mengambil sifat yang lumayan bengis terhadap NU. Menuju tahun 90-an dia pengen mendapat dukungan dari Islam sehingga dia harus memperbaiki citranya di hadapan NU. Terus eh, wacana penting di akhir 80-an. Nah, ini di bab 2 terakhir itu ya. Ini yang paling inti itu. Adanya munculnya jadi Muktamar Situbondo itu membawa aspek perubahan yang sangat signifikan. Terus terutama misalnya diskusi soal masalah agama dan fatwa itu. Karena diskusi agama pada waktu itu di NU itu enggak terlalu menarik gitu loh. Ya urusannya ya urusan fatwa iya atau tidak, haram atau halal gitu kan, haram atau halal dan segala macam, sehingga gak menjawab persoalan-persoalan terkini atau kontemporer itu. Ya, nomor 2 adanya keinginan merubah sifat dan tema diskusi yang terkesan tidak relevan. Ya, jadi kalau kaum muda NU itu eh, ingin merubah sifat dan tema diskusi yang terkesan tidak relevan dan tidak mengasihkan lah, nggak ada apa namanya ya, nggak ada satu inisiatif baru untuk menjawab persoalan masa kini. Terus produk fatwa resmi sebelum 84 itu cenderung dipakai untuk legitimasi pemerintahan. Misalnya nih, pemerintah ada program KB sehingga MUI ataupun para pembuat fatwa ya dari pemerintah memaksakan para pembuat fatwa harus gimana caranya menghalalkan KB. Terus menghalalkan penugasan pemberontakan PKI dan DITII dan segala macam itu. Jadi fatwa-fatwa pada sebelum tahun 84 itu ya digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan gitu biar kekuasaan melakukan apapun tindakan yang salah tetap dipandang sebagai sah secara agama. Gitu. Terus Gusmus muncul menjadi pembaru metode Basul Masail yang tadinya ya cuma diskusi gitu-gitu aja kan di kitab tradisional itu tanpa ada pandangan-pandangan yang lain, terutama pandangan yang komprehensif. Nah, satu masalah harus dilihat dari berbagai pandangan sesuai dengan bidangnya itu ya. Misalnya kesehatan harus ada pandangan dari dokter. Jadi Pasul Masa ini harus mengundang dokter kalau misalnya membahas tentang kesehatan. Kalau membahas tentang ekonomi, ya harus mendatangkan ahli ekonomi gitu dan segala macam. Dan terus Pasul Masa yang Jatim mencoba progresif dengan tema penggantian jenis kelamin kayak Dorce, kasus Dorce nih tahun 90-an. Itu ya. Temanya udah mulai. Nah, ini intinya Basul Masail Jatim itu terinspirasi dari Muktamar Situbondo. Konsep-konsep Basul Masail atau konsep pembahasan keagamaan yang lebih kontemporer, yang lebih relevan dan kontekstual di masa kini gitu. Sehingga eh, yang lagi marak waktu itu kan penggantian gender gitu ya, sehingga atau penggantian jenis kelamin maksud saya. Eh, jadi akhirnya NU gimana caranya ya harus membahas tentang ini gitu. Terus eh, nomor 6 tuh ya, Muktamar 89 juga uji coba diskusi seperti persoalan transplantasi organ tubuh sebagai wasiat. Jadi ada orang, kalau misalkan ada orang ya satu kasus itu, rumusan masalahnya adalah ada orang yang pengen mentransplantasikan organ tubuhnya untuk orang lain gitu. Apakah itu halal, apakah itu haram dan segala macam itu kan. Itu dibahas dalam Muktamar 89. Jadi pembahasan kedua adalah selain transplantasi ya adalah eutanasia atau pengakhiran hidup seseorang karena koma. Misalnya orang itu nggak ada kesempatan sembuh gitu. Sehingga kalau udah nggak ada kesempatan sembuh daripada tersiksa oleh sakit-sakitan itu, ya mending dibunuh aja gitu kan. Nah ya itu namanya eutanasia itu ya. Dan diskusi selanjutnya, tapi NU di sini setelah muktamar ini ya di pembahasan eutanasia NU menghasilkan satu kesimpulan bahwa itu tetap terlarang karena melanggar hak hidup seseorang.
Terus diskusi selanjutnya tentang pemberian zakat kepada miskin, apakah dalam bentuk ikan atau pailnya. Ini juga menjadi pembahasan ya. Pemberian zakat itu apakah dalam bentuk uang atau dalam bentuk gerobak gitu misalnya untuk mencari rezeki. Nah, terus itu juga dibahas. Hal ini tidak terjawab sehingga kalangan muda NU ingin menjawabnya dengan melewati batas-batas fikih tradisional. Nah, jadi menjawab soal kemiskinan itu nggak bisa dijawab menggunakan fikih tradisional sehingga mau nggak mau NU harus keluar dari pembahasan atau sumber utamanya dari fikih tradisional, tapi menggunakan ijtihad yang lain gitu. Nah, ini komitmen sosial orang NU pada waktu itu. Nah, ini ada kutipan ya. Eh, bisa terbaca ya Uyun ya. Nah, jadi yang lebih relevan secara sosial dan politik juga melahirkan kritik terhadap bentuk fatwa tradisional yang menggunakan kitab-kitab otoritatif tanpa melakukan penafsiran lebih lanjut atau kontekstualisasi dan tanpa menerangkan kenapa kutipan-kutipan yang diberikan tersebut relevan dengan kasus yang ada. Menarik, kritik semacam ini tidak datang dari warga NU muda yang telah mengenyam pendidikan modern, tapi warga muda berpendidikan pesantren. Jadi walaupun ada ya intinya ada santri juga yang dia cenderung tradisionalis banget ya secara agama gitu kan, itu mereka juga ternyata memiliki kecenderungan kekhawatiran yang sama dengan generasi muda NU pada saat itu seperti Gus Dur gitu. Dan ketidakpuasan ini tidak menjelmakan dirinya sebagai gerakan pembaruan yang terorganisir dalam NU. Jadi sampai sekarang gerakan ini masih terpenggal-penggal dan tanpa berbentuk, berkembang melalui percakapan-percakapan informal dan lebih menyebar melalui komunikasi lisan daripada tulisan. Jaringan informal dunia pesantren terbukti sangat efisien dalam penyebaran gagasan-gagasan, bahkan yang bertentangan dengan sistem gagasan dominan yang dianut para kiai yang sudah mapan. Nah, tradisionalisme pesantren dan otoritarianisme kiai jelas tidak menghalangi munculnya arus-arus pemikiran tandingan itu, karena pikiran nggak bisa untuk ditundukkan gitu ya, sehingga pikiran harus bebas gitu. Makanya sekalipun dia adalah santri yang fanatik gitu, pasti akan muncul satu pikiran eh, kebebasan berpikir dalam dirinya gitu loh. Itu ya. Nah, terus wacana penting di akhir 8 bulan di bidang agama. Ini wacana penting intinya pencarian wacana baru di bidang agama. Diskusi masalah agama dan fatwa menjadi semakin ramai. Tadi ya masih ini. Terus munculnya nih yang nomor 7, kita sampai di sini. Munculnya Masdar F. Masudi dalam kancah halqoh atau lingkar diskusi NU, mengkritisi kitab kuning baik tekstual maupun kontekstual gitu. Terus pembentukan P3M, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Ini juga menjadi salah satu gebrakan baru itu pada saat itu. Nah, ini ada 2 kutipan ya yang saya eh, ini, terutama ini nih, ada PMI disebut di sini nih. Dan memiliki kepedulian kepada masalah-masalah kepedulian sosial dan ekonomi. Organisasi mahasiswa yang berafiliasi ke NU PMI selama beberapa tahun ini telah menjadi salah satu organisasi mahasiswa paling dinamis dalam hal perdebatan intelektual. Jadi NU lebih unggul nih. Kontras dengan mahasiswa Islam modernis, anggota PMI biasanya mempunyai penguasaan yang lebih baik terhadap ilmu tradisional. Tetapi bacaan mereka jauh lebih luas dari kurikulum tradisional semata. Sementara para mahasiswa modernis masih banyak dipengaruhi para pengarang seperti Al-Maududi, Sayyid Qutb, dan beberapa yang lainnya. Sedangkan mahasiswa PMI memperlihatkan minat yang besar kepada para pengarang yang lebih radikal, seperti Hasan Hanafi, ini pemikir Islam kiri ya. Terus para filsuf Mesir dan segala macam itu. Nah, diskusi-diskusi di lingkungan mereka akhir-akhir ini menjurus ke pokok persoalan keterbelakangan dunia ketiga, keadilan sosial dan hak asasi manusia. Jadi, pemikiran mahasiswa NU atau pemuda NU pada waktu itu justru ke kiri-kirian gitu. Ya, ini bisa dibaca sendiri lah ya. Waktunya terbatas. Terus pada 92 diskusi seputar pengambil alihan lahan oleh pemerintah seperti kasus Kedung Ombo. Nah, minat NU terhadap wacana baru adalah ingin keberpihakan terhadap orang-orang kecil, orang-orang cilik, orang-orang Nahdliyin yang paling dasar gitu di akar rumput. Nah, terus salah satu ujian halakoh yang jadi ada wacana baru kan mestinya ada ijtihad baru yang enggak berdasarkan dari Imam Syafi'i doang. Enggak berdasarkan kitab kuning doang, tapi harus ada pemikiran yang lebih baru gitu supaya Islam di NU terbarukan gitu kan. Nah, halakoh itu melakukan itu dan kemudian ada salah satu ujian halakoh, maksudnya salah satu batu ujian ya. Jadi pernah diadakan diskusi kontemporer terkait kajian Islam di Cilacap, itu di ya Kesugihan lah, itu pesantren besar di situ, dan udah diadain tapi selama 3 hari itu ternyata mereka mendapat tantangan
dari para kiai tradisional gitu. Jadi mending ini acara dibubarkan aja, ini sesat gitu. Sehingga akhirnya acara itu bubar gitu. Itu mengkritisi apa? Mengkritisi kitab Al-Ghazali karena Al-Ghazali mempunyai kelemahan juga dalam kitabnya gitu. Konon kayak gitu ya. Jadi kitab klasiknya selamanya sempurna itu. Sehingga kiai-kiai tradisional yang udah fanatis banget terhadap kitabnya ya mengusir atau membubarkan acara tersebut. Dan ini wacana ini terakhir ya, set terakhir wacana penting di bidang sosial ekonomi. Yang pertama ada LP3S yang menjadi objek penelitian LP3S itu di pesantren dan di kalangan pesantren ya, di masyarakat grassroots. Dan Dawan melihat potensi pesantren sebagai agen perubahan. Terus adanya intervensi Kemenak terhadap pesantren melalui pendidikannya gitu kayak akhirnya ada sekarang tuh MI, MTS, MA itu kan sebenarnya pendidikan milik NU ya yang tadinya nggak disetir sama pemerintah tapi sekarang akhirnya dipegang oleh Kemenak. Itu asalnya dari sini nih. Jadi pemerintah ikut campur tangan banyak terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, terus selain pendidikan, pemberdayaan berupa peternakan dan pemeliharaan kesehatan. Dan ini ditolak oleh Rois Am PBNU waktu itu, Kiai Bisri Samsuri. Alasannya adalah ini mau bikin pesantren jadi kandang ayam gitu kan. Jadi kiai-kiai tradisional itu cenderung menolak perubahan-perubahan yang baru gitu. Terus nomor empatnya LP3S dan P3M menjalankan program pemberdayaan di pesantren seperti membentuk koperasi, perpustakaan dan lain-lain. Akan tetapi kedua belah pihak antara P3M dengan Kiai saling curiga. Jadi Kiai ini ya, kalau menurut para peneliti, Kiai yang tradisional itu mereka cenderung hanya mementingkan kepentingannya dia sendiri itu loh. Dia nggak mementingkan problem-problem di akar rumput. Sehingga masyarakat di sekitar pesantren itu nggak pernah berkembang. Padahal sangat memungkinkan di lingkungan pesantren ya, di sekitar pesantren masyarakatnya bisa lebih dinamis, masyarakatnya bisa lebih berkembang gitu lewat eh, kerjasama LP3S dan P3M ini gitu, P3M ini. Tapi kiainya malah cenderung fanatik sehingga lah nggak usah lah ada kayak ginian gitu kan ibaratnya gitu. Mending kayak dulu aja gitu. Karena otoritas kiai pada saat sebelum datangnya apa ya wacana penting di NU ini itu mereka tuh otonominya kuat gitu kan, otoritasnya benar-benar penuh dan dia mempunyai marwah yang sangat tinggi. Tapi ketika kedatangan peneliti, masyarakat yang diuntungkan di satu sisi kiai memandang ketika pesantren dijadikan sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat yang luas, mereka nggak ngaji ibaratnya gitu. Kiai pengen pentingnya ngaji dan segala macam itu kan. Nah, tapi itu kan menandakan di eh, pikiran para peneliti nggak bagus gitu loh, karena dia hanya mementingkan kepentingan sendiri gitu kan. Eh, ya intinya pengen menjadi elit di lingkungan itu tanpa terganggu gugat oleh yang lainnya ibaratnya kayak gitu. Terus eh, akhirnya proyek ini tidak berjalan mulus ya. Poin 5, supaya konsep pengembangan masyarakat dapat diterima disusunlah istilah Arab yaitu syu'un ijtimaiyah, yaitu kepedulian sosial. Lakpesdam dibentuk dengan tujuan pengembangan masyarakat ya, mengadakan pelatihan dan lain-lain. Proyek ini tersebar di berbagai wilayah, tapi di masyarakat akar rumput ya. Tujuan Lakpesdam itu di akar rumput. Tapi ini pun sangat terkendala pada teknologi modern yang tidak bisa di backup oleh Lakpesdam. Lakpesdam nggak punya duit lah ibaratnya untuk membeli alat modern yang saat itu lagi maju-majunya. Jadi percuma lah adanya pengembangan masyarakat kalau perkembangan masyarakat itu hanya berkembang selama 1-2 tahun. Nah, dengan teknologi modern itu sebenarnya jangka panjang, bisa 10 tahun ke depan gitu kan segala macam. Jadi ini juga nggak berjalan lancar. Terus upaya lain yang dilakukan dengan cara menggandeng pengusaha Cina dalam membentukkan BPR atau Bank NU ini berhasil tetapi dalam skala kecil. Jadi ini ya NU menyadari bahwa untuk mencapai satu keberhasilan mesti melewati proses jangka panjang karena anggota NU pinggiran perlu adanya pelatihan, proses panjang lainnya sehingga nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa di apa namanya ya nggak bisa diikuti secara menyeluruh. Ya kurang lebih itu aja yang ingin saya sampaikan ya. Ini lama banget, sorry. Dan tadi ada terkendala ini ya slide. Silakan, saya ingin untuk ditambahkan ya daripada ditanya karena saya bukan peneliti tentang NU secara komprehensif sehingga nanti pasti ada kalanya saya menjawab tidak tahu gitu. Sehingga saya pengennya dilengkapi oleh eh, pemantik-pemantik yang lain atau dilengkapi oleh panelis yang lain itu ya kayak Bang Rifki, Bang Adi dan segala macam. Silakan. Baik, terima kasih Mas Huda atas pemantiknya yang ini udah sangat komprehensif gitu ya. Tapi mungkin dari kakak-kakak yang lain mungkin
ada nih yang udah baca bukunya juga nih. Mungkin yang udah baca bisa angkat tangannya menggunakan fitur angkat tangan. Kayaknya banyak nih ya Mas sebenarnya yang udah baca tuh. Iya, cuma nggak mau ngaku. Iya nih nggak pada mau ngaku nih. Nih Mas Divo udah baca belum nih? Udah lah pasti kata. Halo. Ya halo Mas. Udah baca Eh, buku ini ya Mas? yang pinjem ke Mas Huda waktu tahun kemarin tuh baca. Sekarang bukunya kalau nggak salah lagi di Pandeglang ya, Mas. Dipinjam sama temennya Mas Huda Bergilir ya sekarang. berarti ya. Bermanfaat Itu berarti satu, bukunya Mas Huda iya nih. satu buku digilir Pahalanya itu terus ngalir ya Mas. Mungkin ngalir. Iya, Bismillah. Iya. ya mungkin Mas Diva mau menyampaikan sedikit gitu, sedikit tentang buku ini gitu. Entah nanti mungkin menceritakan sedikit cerita yang mungkin belum disampaikan oleh Mas Huda atau misalkan mau menyampaikan tentang sekilas gitu tentang buku ini. Mungkin silahkan Mas Diva Oke, atau terima Mas-mas kasih. yang lain nanti ya menyusul boleh. Menyusul deh. Terima kasih Kak Uyun, moderator. Jadi sebetulnya kalau aku sendiri membaca bukunya Prof. Martin. Prof. Martin itu eh, apa ya? Trivia aja ya. Itu beliau udah masuk ke Islam tahun 1980 dan salah seorang yang eh, bersaksi atas keislaman beliau adalah ketua PBNU sekarang, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Cuma memang karakteristik beliau sebagai seorang peneliti tetap menjaga keotentikan penelitiannya dengan tidak terlalu menampilkan sisi personality. Artinya kalau misalkan dia terlalu terlalu apa ya, nunjukin sisi-sisi keagamaan atau keislamannya, ya dia menganggap bahwa nanti penelitian saya nggak dianggap objektif. Intinya Prof. Martin itu adalah seorang Muslim ya. Pas waktu tahun kemarin itu ketika NU mengadakan ya, semacam penghargaan itu, Prof. Martin juga dapat penghargaan sebagai peneliti yang paling punya sumbangsih terbanyak di NU. Nah ini juga jadi PR nih buat kita-kita semua, termasuk anak-anak yang kuliah di UIN. Jadi berdasarkan penelitian ilmiah dan juga terbitan-terbitan baik jurnal maupun buku-buku yang bisa dibilang sebagai buku babon ya, itu ternyata studi keislaman termasuk studi mengenai organisasi Islam di Indonesia itu lebih banyak diteliti oleh para peneliti-peneliti luar seperti Prof. Martin ini. Jadi salah satu kekurangan dari peneliti kita ya di Indonesia, peneliti Muslim, peneliti pribumi itu adalah ketidakkonsistenan dalam membahas suatu topik. Misalkan saya ambil contoh, ada salah seorang dosen dari Universitas Oxford namanya Profesor Dr. Peter Carey. Dia kebetulan sekarang lagi jadi dosen tamu di UI. Nah, untuk bisa meneliti tentang sejarah Diponegoro, dia harus menghabiskan waktu selama kurang lebih 40 tahun untuk membahas satu topik ya tentang Diponegoro. Sedangkan ilmuwan-ilmuwan kita, sejarawan-sejarawan kita itu hanya menghabiskan waktu kurang lebih 1 sampai 2 tahun untuk menulis suatu topik dalam sejarah. Jadi tiap tahun tuh ganti topik bergantung project dari yang ngasih hibah tuh gimana lah. Prof. Martin van Brusen ini di tahun 2023 mendapatkan ya, semacam penghargaan atas sumbangsinya dalam penelitian-penelitian dia mengenai dunia pesantren dan organisasi NU pada khususnya. Nah, kalau di dalam buku ini sebetulnya saya melihat titik-titik paling dominan yang ingin beliau tunjukkan kepada pembaca adalah transformasi tentang orientasi gerakan atau arah Nahdlatul Ulama pasca memutuskan untuk hitoh tahun 1984. Jadi sedikit ini ya sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pemantik bahwa
NU itu pernah jadi partai politik ya. Ada dulu namanya Partai NU. Lah, sempat warga Nahdien juga diwajibkan untuk memilih Partai NU di tiap pemilu pada saat itu. Hingga untuk hasil pemilihannya, NU mampu menempati posisi ketiga terbesar setelah PNI dan juga Masyumi. Namun eh, dalam perkembangannya, ketika Orde Lama Pak Karno itu diganti sama Pak Harto tuh nggak mau ribet dalam urusan politik. Jadi dulu tuh waktu zamannya Orde Lama ada sekitar 30 sampai 40-an partai. Orang bingung, tetapi ekonominya nggak kebantu gitu. Ekonominya nggak terangkat, orang sibuk ngurusin politik. Lah Pak Harto tuh nggak pengen ribet masalah politik. Makanya partai-partai itu diperas jadi tiga. Yang pertama ada PNI, yang kedua eh, ada PNI, yang kedua P3, PDI, P3. Apa aja Yud ya? Pokoknya satu ada P3, terus ada Golkar, bukan partai ya. Golkar itu kayak masuk organisasi gitu, tapi bisa masuk ke pemilu, sekber namanya. Terus yang ketiga ada golongan nasionalis yang diwakili oleh PDI. PDI. Nah, dulu sebelum Gus Dur jadi ketua PBN, orang-orang NU itu diwajibkan buat memilih partai P3 setiap kali eh, akan diadakan pemilu. Ketua PBNU pada saat itu, Kiai Haji Damholit, adalah pendiri P3. Makanya orang-orang NU wajib memilih P3. Nah, Gus Dur melihat bahwa eh, upaya untuk memaksakan kehendak politik kepada warga NU seperti itu akan menimbulkan kerugian tersendiri di pihak NU, karena kekuatan Golkar itu udah sangat besar pada masanya. Selain menguasai pemerintahan, dia juga punya alat namanya militer. Jadi orang-orang yang eh, dianggap tidak pro terhadap Golkar itu akan dipersulit, pergerakannya, termasuk orang-orang NU dulu setiap kali ada rapat, ada kegiatan PMI, ada kegiatan itu selalu diawasi sama Intel, harus mendapatkan izin dari kecamatan. Nah, dengan adanya situasi semacam itu, Gus Dur melihat eh, NU harus berbenah nih dalam urusan politik. Makanya dia bersama beberapa kiai, termasuk Kiai Haji Ahmad Siddiq, merumuskan sebuah eh, mencetuskan sebuah gerakan bernama Khitoh Nahdien. Nah, Khitoh Nahdien itu adalah sebuah gerakan di mana NU harus lepas dari aktivitas politik. Jadi organisasi NU itu ya fokus aja ngurusin jamiah, ngurusin umat. Politiknya ya nanti urusannya orang-orang P3 tuh. Bahkan untuk bisa, ini mohon maaf ya, ini yang jarang diungkap oleh sejarah kita ya, terlepas dari pro dan kontra. Gus Dur itu untuk bisa mensukseskan kegiatan Hito ini, dia sampai ngegembosin P3 dengan masuk ke Golkar. Gus Dur itu pernah masuk ke Golkar, bahkan menurut kesaksian beberapa politisi P3, dia sempat mengejar jabatan menteri. Nah, itu sisi lain dari Gus Dur yang jarang sekali diungkap di hadapan publik. Dan setelah Gus Dur menjadi PBNU, ada upaya untuk menghapus sejarah atau jasa dari Ketua Umum PBNU sebelumnya, Kiai Haji Damholit, yang pada saat itu juga menjabat sebagai Ketua P3. Jadi Gus Dur ini untuk bisa mendapatkan kayak semacam, bukan uluran tangan sih bahasanya, kerjasama dengan pemerintah, dengan kekuasaan, dia harus menumbalkan P3 dulu, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, kebetulan pada saat itu juga ada kayak semacam aturan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal di organisasi. Jadi organisasi Islam di Indonesia itu harus menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah asas tunggal. Artinya segala ADART itu harus mengacu ke sana. Padahal sebelumnya NU, Muhammadiyah itu aturannya ya syariat Islam. Lah NU yang pertama kali menerima itu karena untuk mensukseskan kegiatan atau visi kebermasyarakatan itu untuk melindungi. Makanya ini bedanya NU dan Muhammadiyah. Jadi
ketika NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal, Muhammadiyah tahun berikutnya itu menyusul. Nah, ini yang unik nih ini. Ketika ketika akan menerima Pancasila sebagai asas tunggal ini, NU itu berusaha memanggil kiai-kiai untuk datang ke Situbondo, dirumuskan, dicari dalilnya di kitab-kitab kuning, dalam kitab-kitab fikih mengenai hukum menerima Pancasila ini gimana sebagai sebuah asas tunggal organisasi. Akhirnya dirumuskanlah itu Sitoh Nahdiyin, sebuah kayak dokumenter gitu loh, khas seperti tradisi di NU, Basu Masail dan lain-lain. Nah, kalau Muhammadiyah itu simple. Kenapa dia menerima Pancasila sebagai asas tunggal? Untuk menyelamatkan asetnya yang sudah bernilai triliunan pada saat itu. Muhammadiyah itu kan punya rumah sakit, punya perguruan tinggi, punya perguruan tinggi yang bahkan jumlahnya lebih banyak daripada perguruan tinggi negeri. Lah, aset-aset yang dimiliki Muhammadiyah itu ketika dia tidak menerima Pancasila sebagai asas tunggal, beresiko untuk diakuisisi oleh pemerintah. Jadi ada kayak semacam perbedaan karakteristik dalam argumen penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal ini. Nah, itu yang kedua. Nah, saya lihat situasi dan juga pola yang ingin diterapkan Gus Dur pada saat itu hampir mirip dengan apa yang terjadi di PBNU sekarang. Ini sengaja saya pancing supaya diskursusnya tuh lebih ini ya, lebih mengacu pada kontekstual. Gini, Gus Dur itu pada saat itu mencoba untuk membesarkan NU supaya lebih luas daripada P3 dengan cara ngembosin P3. Lah, di tahun sekarang di 2024 situasinya itu hampir mirip. Jadi sebelum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf itu menjadi ketua umum PBNU itu dipegang sama Kiai Haji Said Akil Siraj. Nah, Kiai Haji Akil Siraj dalam memanage atau mengawal PBNU atau NU secara luas itu sangat PKB sentris. Artinya PKB itu menjadi partai yang sangat direkomendasikan oleh PBNU pada saat Kiai Haji Said Akil Siraj menjadi ketua umum di tahun 2015 sampai tahun 2021. Selama 10 tahun PKB menjadi partai yang dianakmaskan oleh NU. Sampai ada istilah NU bukan bagian dari PKB, tapi PKB adalah bagian dari NU. Makanya secara struktur keorganisasian pun PBNU pada saat Kiai Said Akil Siraj itu didominasi oleh para kiai yang memiliki simpati yang terindikasi punya simpati terhadap PKB. Nah, ketika Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini melanjutkan kepemimpinan, orang-orang yang dulu satu barisan di bawah struktur kepengurusannya Kiai Haji Said Akil itu digeser arahnya. Dan saya ingat bahwa salah satu visi kampanyenya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf itu adalah ingin menghidupkan kembali semangat Gus Dur di dalam PBNU. Makanya dia mencoba untuk melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh Gus Dur pada saat itu dengan menggembosi partai yang paling kuat pada saat itu di kalangan Nahdliyin, yakni PKB. Kalau dulu itu P3, sekarang PKB. Nah, P3 ini sekarang lagi digembosi nih sama PBNU atau Gus Yahya secara personal ya. Nah, dalam praktiknya memang ini akan mengakibatkan diskursus yang menarik bagi masyarakat, khususnya di hadapan publik gitu. Bahkan orang-orang yang nggak aktif di NU sebelumnya atau nggak pernah punya minat terhadap NU ikut berkomentar. Nah, ini menarik. Nanti akan ditambahkan oleh Mas Malik ya. Kebetulan Mas Malik juga merupakan salah satu bagian dari orang yang terlibat dalam dinamika itu, meskipun hanya sebatas masih bagian kecil, tapi dia adalah salah satu saksi dari pergolakan PBNU dan juga partai dengan representasi NU terbesar pada saat ini, ya ini PKB. Itu sih yang ingin saya tambahkan. Silakan untuk
teman-teman yang lain agar bisa melanjutkan obrolan pada malam hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Diva atas insight barunya juga tadi ya, sudah ditambahkan. Tadi dari Mas Huda sudah komprehensif, terus dilanjutkan juga Mas Diva sangat komprehensif juga, walaupun singkat. Mungkin dari kakak-kakak yang lain, mas-mas yang lain, atau ada Mbak juga nih, ada yang mau menyampaikan juga hasil apa namanya apa yang udah dibaca gitu ya dari buku Martin ini. Ya. Wah, kayaknya Mas Rifki Nah mau. iya, itu Ricky Mansalafi katel banget, mulutnya pengen Iya, ngomong sebenarnya. Dan dia kebetulan soalnya udah dari on cam ya Mas. betul. Terus Udah dia juga siap nih sepertinya tandanya. juga ini, dia mengkubu kepada Kiai Haji Said Agil Siroj gitu, makanya Oh, mengatakan iya iya. ada dulu. Wah, mantep nih berarti nih. Menarik sebenarnya ya perbincangannya mengenai fenomena NU belakangan ini ya. Bahkan teman saya yang ngaku ateis aja jadi bahas NU tuh gara-gara tambang. Tadi bahasanya Pak banyak banget yang disampaikan. Saya bingung mau apa membahas yang mana ya. Tapi menarik tadi Bang Diva, Kak atau Bang, Bang Diva lah ya. Sangat membela ini ya, membela kebijakan Gus Yahya saat ini ya. Sebenarnya saya masih bingung Hito NU ya. Hito NU tuh bener-bener ada nggak sih? Kembali ke Hitoh, maaf. Kembali ke Hitoh itu menurut saya ilusi ya, karena apa? NU itu ada di apa? Ada di Indonesia yang banyak, yang masyarakatnya banyak. Apalagi NU adalah kekuatan mayoritas, punya ikatan kultural dengan warga-warganya. Sedangkan Gus Yahya sendiri di bukunya yang judulnya PBNU, pergerakan apa ya namanya judulnya, saya lupa lah, pokoknya judulnya itu disingkat PBNU gitu, mengatakan bahwa sebenarnya kembali ke Hitoh itu tidak paripurna gitu. Dua poin sih yang saya tangkap, yang saya ingat lah ya, karena saya udah baca setahun yang lalu kayak begitu. Yang pertama ini loh, sistem kayak NU kan sekarang ada yang namanya PBNU, di bawahnya ada PWNU, di belakang bawahnya lagi ada MWC ya MWC. Kemudian PCNU dulu ya, PCNU, MWC, PRNU ya. Ya. Sistem seperti itu sebenarnya lahir ketika NU itu berpartai gitu. Jadi sebelum adanya NU terjun sebagai partai politik pada pemilu 1955, NU itu masih ya acak-adul lah bisa dikatakan ya, secara organisasi gitu. Dan sangat eksklusif sebelum NU menjadi partai. Mereka hanya menerima orang-orang santren ya. Itu pun mohon maaf gitu, orang-orang yang berdarah biru dalam artian mereka yang Gus, Ning, Kiai gitu. Mungkin kalau NU tidak sempat berpartai dan sekarang kembali jadi organisasi masyarakat, ya kita ini nggak bakal jadi orang NU gitu. Karena NU ya cuma ada di pesantren. Bahasa ini kasarnya inilah, NU itu di Menara Gading lah saat itu ya, sebelum menjadi partai gitu. Baru setelah ada partai, akhirnya status sebagai warga Nahdien itu sangat diobral gitu. Siapapun yang milih NU jadi orang NU gitu. Ya sekarang ya kayak gitu dimanfaatkan juga kan oleh beberapa calon gitu. Kalau nggak milih ini nggak NU gitu. Ya jadi Hitoh sendiri saya sebenarnya kembali ke Hitohnya sendiri gitu. Kayak apa ya, semu gitu. Tidak ya, jadi kalau seandainya sekarang NU dicap pihak kemana dan Kiai Said dulu memihak kemana, ya itu masalah ini aja sih, angin politik gitu. Jadi dulu mungkin Kiai Said lebih seksi ke PBNU, ke PKB ya, dan sekarang Gus Yahya lebih seksi dekat dengan apa? Kalau ngomong rezim terkesannya jahat ya, terhadap ya rezim lah ya, nggak apa-apa, rezim Jokowi gitu. Jadi ya sebenarnya NU juga keputusannya sangat pragmatis ya, dan saya mengaminkan omongannya Mas Yuda atau Mas Diva tadi yang mengatakan bahwa mencari-cari dalil. Oh, Mas Diva ya tadi ya. Jadi NU itu sekarang kayak gimana ya? Ya gitu. Ada keputusan lalu di pemerintah, oke kita cari dalilnya terus kita ikut gitu kan. Jadi aduh gimana itu. Dan pertanyaan nih sebenarnya buat Mas Yuda ya. Jadi
sebenarnya dari dulu kan saya jujur belum baca bukunya, buku yang NU itu. Sebenarnya NU itu dari dulu memang grassroots-nya masyarakat umum, NU secara umum itu ikut satu suara dengan PB, atau emang hanya di hanya di zaman ini, di era sekarang banyak gejolak, dalam artian grassroots sekarang beberapa kalangan berontak dengan PBNU gitu. Bahkan beberapa teman saya yang lebih pro K Said itu ngomong, saya NU tapi bukan NU-nya PBNU lah, NU-nya mana gitu kan. Ya, jadi apakah fenomena seperti itu udah ada zaman dulu kala ya, zaman baik Idam Khalid maupun Gus Dur sendiri atau zaman siapa gitu. Apakah itu baru muncul sekarang karena emang sekarang kan informasi serba terbuka, kemudian semua semua hal-hal apalagi NU ya sangat disorot gitu. Blunder dikit langsung digoreng gitu kan. Ya. Apakah bagaimana? Ya, pertanyaan buat materi aja deh ya, seperti itulah. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Rifki. Selain menambahkan juga menambahkan pikiran nih buat pemateri nih. Mungkin Mas Huda mau langsung jawab atau gimana? Silahkan. Oke, iya. Kalau konteksnya diskusi seperti ini, saya kira memang langsung dijawab sih, Yun. Dan saya harap nanti Uyun juga nambahin. Ya, jadi nih, pertama saya nanggapin soal Mas Diva ya, atau Bang Ahdi itu. Jadi Gus Dur juga dulu masuk Golkar untuk menggembosi suara ketiga. Dan ya itu sebenarnya kan Gus Dur masuk Golkar itu setelah ada wacana hitoh. Makanya ketika NU yang konon menarik diri dari politik praktis dan kemudian ingin kembali ke hitoh gitu ya. Ya bullshit ketika Gus Dur pun ikut DPR gitu kan, ikut dalam parlemen lewat Golkar gitu. Begitu juga kayak sekarang kan. Jadi kemarin bilang mau kembali ke hitoh dan segala macam gitu. Ujung-ujungnya ya salah satu sekjen PBNU dari partai dan segala macam gitu. Jadi dan segala macam ya intinya ada beberapa kubu lah di dalam PBNU sendiri gitu, di dalam tubuh PBNU ya yang sekarang ini juga berpartai gitu dan ber berafiliasi terhadap salah satu calon kemarin di presiden gitu. Itu satu ya. Jadi kebulsitan itu diulang kembali gitu. Makanya ya benar kata Bang Rifki, perlu dipertanyakan kembali konsep kembali ke hitoh itu seperti apa sih itu kan. Kalau saya kira itu konsep yang utopis, ibaratnya kayak membangun komunis di Indonesia. Itu hanya permisalannya analogi. Jadi ya kembali ke hitoh ya tetap aja eh, NU kecuali memiliki pemberdayaan ekonomi sendiri yang ekonomi mandiri lah sehingga dia bisa membiayai diri sendiri dan menjadi kuat gitu kan itu mungkin bisa melaksanakan hitoh ya bullshit kalau melaksanakan hitoh keseluruhan tapi kita masih butuh terhadap sumber daya yang lain gitu kan karena yang masyarakat tahu sekarang ini kan konsep itu adalah tidak berpolitik praktis ya yang paling inti itu sebenarnya mengambil jalan tengah itu terus itu satu yang saya menanggapi Bang Ahdi tadi ya. Yang kedua, persoalan ini yang sebelum saya ceritakan ternyata ada lagi bahwa akar NU itu ada di pesantren. Sehingga ada persoalan juga yang muncul tapi menarik banget. Menurut saya, seenggaknya menurut saya gitu. Jadi waktu ada pergolakan P3 itu ya, maksudnya ketika P3 udah ada itu, dan NU pengen kembali ke Hito, tapi P3 masih ada. Makanya ada pertarungan antara suara NU atau suara P3 itu kan. Kalau suara NU kan nggak mesti dalam satu partai itu kayak sekarang kan. NU itu harus ya intinya nggak bisa dalam satu partai itu. Nggak intinya PKB bukan partai NU gitu kan. Tapi NU bisa memilih semua partai gitu. Ya amanatnya sih gitu, gitu kan. Cuma kan kenyataannya nggak tahu. Terus intinya dulu tuh ada juga. Jadi karena akarnya NU itu di pesantren, sehingga muncul ajaran-ajaran seperti Toreko dan segala macam. Nah, Toreko ini adalah salah satu metode sufistik gitu kan, yang mencapai kepada ketuhanan gitu. Dan metode-metode sufistik seperti ini kan mestinya ukhrawi ya. Masuknya ke ukhrawi, bukan kan masih dengar Bu ya? Masih dengar Halo, nggak? Mas Huda. Nggak ada suaranya. Bang Rifki masih dengar nggak? Oh, nggak ada. Masih kedengeran. Cek, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Jelas. Tadi saya mute ternyata. Maaf. Anjir, ini masuk doxing cuy. Cek, Uyun masih dengar suara saya nggak? Ya, sudah, Mas. Mungkin Sudah ya? mic-nya bisa dimatikan.
Anjir, bisa begini berbohong aja. Ngeri ya. Diskusi berdalam tuh dong. Ini kembali ke Orde Baru ini dipantau. Anjir, ini peristiwa pertama kali. Ayo lanjut. Ki lanjut lanjut Ki. Sambil nunggu Huda masuk lagi. Udah kemana ini? Nggak diculik kan? Kak Uyun barangkali ada teman-teman lain yang mau bertanya Kak. Ya, Ayo mungkin Mas Malik bersuara Mas Malik. ya Mas Malik belum ada suaranya nih. Atau mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau ngasih Ada Mas visi. Dovir, ada Mas Dovir juga ternyata. Selamat Wah, datang Mas Mas. Dovir. Senior. Yo Mas Tommy, pengamat politik. Oh, oke, ini Mas Malik mau duluan nih. Gas, Lik, gas, gas. Gas. Kan Mas Malik. Sebenarnya ketika berbicara tentang Martin ini kan dia itu kan pernah kena cekal gitu ya di Turki dan Iran gitu ya. Kemudian akhirnya dia sampai ke Indonesia gitu kan. Dan Martin ini kan juga selain meneliti tentang Halo, NU juga kan kedengeran Bang Adi? meneliti tentang rekod. Cek. Jadi Martin ini juga ketika berbicara soal Torekod, dia juga bisa dikatakan juga pakarnya gitu dalam bidang Torekod gitu. Dan Martin ini juga fasih banget gitu ketika berbicara soal Torekod Naksabandia, Halwatiyah, Satariyah gitu. Itu sih sekilas saya tentang Prof. Martin itu. Dan berbicara tentang polemik NU sekarang ini kan sebenarnya kan ketika di Muktamar Lampung waktu itu kan sebenarnya hubungan antara Caimin kemudian Gus Yahya dan Gus Ipul ini kan cukup baik gitu ya, nggak ada renggang sama sekali gitu. Bahkan di Lampung juga mereka sempat ngopi-ngopi bareng gitu kan. Dan dalam dalam obrolan kopi tersebut kan konon katanya terjadi sebuah kesepakatan gitu bahwa elit-elit PKB yang menduduki kursi-kursi PCNU dan PWNU itu kan sepakat untuk menghentikan dukungannya kepada Kiai Said gitu untuk mengalihkan dukungannya kepada Gus Yahya. Dan menariknya juga dalam Muktamar Lampung ini kan juga Habib Lutfi ini kan juga disingkirkan gitu ya. Habib Lutfi ini kan sebenarnya masuk ke dalam bursa, masuk ke dalam calon Rois Am PBNU waktu di Muktamar Lampung. Dan kemudian ketika di Muktamar Muktamar NU itu kan pemilihan Rois Am itu kan pemilihannya itu kan antara kiai-kiai sepuh gitu dipilih siapa gitu kan. Dan Habib Lutfi itu sebenarnya masuk ke dalam itu cuman disingkirkan oleh beberapa kiai gitu. Dan akhirnya dia nggak ikut ke dalam musyawarah pemilihan Rois Am itu gitu. Dan salah satu yang menarik juga kan bisa dikatakan juga Muktamar Lampung juga termasuk yang menggelontorkan uang gitu para calon-calon seperti Gus Yahya itu kan juga mengeluarkan uang yang nggak banyak gitu konon katanya gitu kata dari beberapa informasi itu kayak gitu sih mungkin dari tambahan dari saya terkait buku ini saya jujur belum baca sih terkait buku Martin tentang NU ini. Sekian Pak Ahdi. Mungkin dari Mas Tommy barangkali ada pertanyaan tuh Mas Tommy. Ya, monggo pengamat politik Mas Tommy. Iya, mungkin makasih Mas Malik. Mungkin bisa dilanjutkan dulu ya sama Mas Huda tadi sempat terpotong karena kepental kayaknya ya Mas. Ya, silahkan Mas Huda. Eh, Oke, ini suara saya kedengaran ya udah ya. Baik, tadi soal ini Torikoh ya. Nah, Torikoh yang sifatnya tuh sofistik gitu ya. Itu kan orientasinya ukhrawi sebenarnya.
Terus ini ada doxing lagi, guys. Sebentar. Ini kalau sampai ada doxing lagi, saya minta untuk mending keluar aja ya. Maksudnya live aja gitu. Oke. Nah, orientasinya tuh sebenarnya ukhrawi, sufistik gitu. Kemudian, kenapa kemudian tuh apa namanya ya? eh, Toriko ini dimasuki oleh politik sehingga lucu gitu pertarungan KPP sama eh, NU ya di dalam ranah politik tahun itu tuh perebutan suara gitu di kalangan mursyid gitu, mursyid Toriko ini gimana caranya gitu. Jadi ada kepentingan politik ternyata di dalam kepentingan ukhrawi gitu. Itu menariknya di buku apa Martin ya yang lainnya gitu. Terus ketika ini kontekstual juga ada hal yang kontekstual yang ingin saya sampaikan bahwa NU ketika NU itu merupakan ormas pertama yang menerima asas tunggal Pancasila dan itu ditentang oleh banyak pihak. Ini ditulis juga di dalam Martin gitu ya. Jadi ditentang oleh banyak pihak, tapi tidak lama setelah itu ternyata juga ada ormas-ormas yang ikut gitu. Jadi seolah kayak ini pengulangan sejarah lagi kalau misalnya NU menerima tambang terus kemudian ada yang terima lagi gitu. Dan itu apa namanya? Ya ininya pengulangan sejarahnya. Terus yang berikutnya eh, pertanyaan Bang Rifki soal sistem otonomi gitu ya. Jadi intinya kenapa kok NU terdesentralisasi? Itu kan nggak sentralistik seperti mungkin ormas-ormas yang lainnya gitu kan. Dan ini Martin juga membahas di dalam buku itu bahwa tipikal NU di Indonesia memang desentralisasi gitu. Jadi sistemnya otonomi daerah. Makanya apa ya, ya itu yang menjadi ciri khas NU walaupun itu dibenci oleh kalangan reformis ya. Justru NU tradisional dengan ciri khasnya itu yang terdesentralisasi bisa berkembang sesuai kemauan sendiri gitu kan. Ya kayak kurikulum merdeka lah ibaratnya gitu. Jadi di masing-masing daerah dengan apa ya sesuai dengan konteksnya masing-masing dengan keadaan masing-masing sehingga bisa berjalan sesuai apa yang ada di situ gitu. Dan justru eh, ya pertentangan perpecahan dalam desentralisasi ini ya dalam wilayah-wilayah itu pernah terjadi juga Mas Rifki. Terjadinya itu ketika Idam Halid, kubunya Idam Halid dengan kubunya Gus Dur itu terjadi berulang kali. Dan kubunya Idam Halid berasal dari luar Jawa biasanya, dari Sulawesi dan segala macam itu ya di luar Jawa. Sehingga sistem desentralisasi ini atau perpecahan dalam wilayah-wilayah memang sudah ada semenjak dahulu gitu, terutama berkaitan dengan ya peraih posisi PPNU itu. Oke, itu saja teman dari saya. Silakan saya kembalikan ke Uyun. Ya, makasih Mas sudah buat tambahannya. Gimana nih Mas Rifki? Udah. Oke, udah Mas belum. Oke, udah ya. Wah, ternyata nggak kerasa ya udah jam 10 kurang 5 menit nih. Udah jam 10 kurang 5 menit. Atau mungkin saya berikan kesempatan terakhir kali ya. Mungkin barangkali ada yang mau menambahkan lagi atau menyanggah mungkin. Atau menambahkan gitu. Atau mungkin bertanya juga. Mungkin sebelumnya sebenarnya mungkin dari aku kali ya Mas, mungkin lebih ke bertanya sih, sedikit pertanyaan aja, singkat gitu, pertanyaan singkat gitu. Dari sejarah NU nih dari awal sampai dulu, tadi kan juga udah dijelasin dari buku Martin, terus juga ada tambahan-tambahan dari kakak-kakak yang lain. Sebenarnya tadi juga ada sempat ada apa namanya dari Mas Huda katanya bahwa NU itu murni buat agama gitu kan, bukan untuk politik gitu. Tapi sempat masuk politik, terus sempat keluar dan sampai sekarang pun sebenarnya termasuk masuk politik ya, walaupun mungkin secara tersirat gitu ya. Itu kira-kira di tahun berapa sih menurut sejarawan nih para sejarawan gitu? Di tahun berapa NU tuh bisa dibilang politik banget lah gitu. Ya, apa sih namanya NU tuh politik banget gitu. Kira-kira di tahun berapa dan ada kejadian apa di tahun itu gitu mungkin Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Yun. Ini juga nanti bisa ditambah sama Bang Adit yang lainnya ya. Ini perspektif saya yang telah membaca buku Martin gitu. Jadi, eh, jadi kapan NU itu paling politik gitu ya? Kalau politiknya bentuknya ideologi, yang paling radikal ya ketika pas kemerdekaan satu itu ya. Kalau politiknya radikal bukan politik anjir ini
doxing lagi guys, ada doxing lagi. Ya antar bisa menyesuaikan ya. Nah terus satu itu yang paling radikal ketika perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, kalau politik praktis itu ketika NU menjadi partai. Ya sebelumnya NU belum menjadi partai, dia mengikut Masyumi, mengikut partai Masyumi, dan itu NU nggak terwakili, sehingga NU akhirnya menjadi partai politik dan itu menjadi masa yang jadi selama NU menjadi partai politik itu NU yang paling politis kalau menurut saya ya, karena dinamikanya ada gitu. Tahun 55 bisa menang gitu kan, walaupun dengan kekuatan yang seadanya gitu kan, tapi mereka masanya ternyata banyak yang minat terhadap NU. Saya yakin ya kampanye NU dulu nggak terlalu sekeras PNI lah di dalam akar rumput gitu kan. Ya PNI menjual Soekarno, NU menjual apa gitu kan. Nah itu kan yang menjadi proses politik juga. Terus yang berikutnya adalah apa ya, proses NU politis banget ya waktu 70-an juga. Jadi NU pernah menjadi orang yang manut ya, partainya kooperatif. Jadi NU partainya agak kooperatif ketika pasca 55 ya. Jadi sebelum 55 sama pasca 55. Tapi setelah tahun 70-an NU menjadi oposisi. Itu juga menjadi sisi yang politis ya. Jadi ada politis yang kooperatif, ada politis yang non kooperatif gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih dinamikanya. Berarti waktu NU menjadi partai itu yang paling politik gitu ya. Berarti sekarang tuh Iya, tahun-tahun ini tuh ya udah biasa aja gitu ya, Mas. iya sebenarnya tetap sih, cuman menjelma dalam konteks yang lain gitu aja. Oke, oke. Oke, makasih banyak Mas Huda. Mungkin ada yang mau menambahkan dulu sebelum kita tutup ya Mas Huda? Atau cukup? Boleh menambahkan sekali lagi nggak? Silahkan Mas Diva. Mas Kalau Ahdi menurut ya. saya tuh ada tiga fase NU yang paling politik. Yang pertama itu ketika transisi pergantian antara Orde Lama ke Orde Baru. Ketika Orde Lama itu diganti ke Orde Baru, kan ada satu peristiwa yang mungkin teman-teman di situ semua udah tahu ya, namanya G13 PKI. Nah, di situ tuh NU merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam, mohon maaf ya, genosida terhadap orang-orang yang dianggap punya afiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, karena Pak Harto itu nggak mengindahkan atau nggak menginginkan adanya orang-orang itu. Nah, orang-orang PKI pada saat itu dianggap mengancam terhadap keutuhan negara. Lah, NU adalah salah satu partai politik dan organisasi yang terlibat bukan hanya pada kampanye terhadap Black Campaign PKI ya, tapi menghabisi orang-orang PKI itu sendiri. Dan ini adalah sejarah yang nggak boleh ditutupi sebetulnya. Terus yang kedua, ketika Gus Dur mencalonkan diri sebagai presiden, pada saat itu momentumnya NU membidani salah satu partai yang sekarang menjadi partai terbesar di Indonesia, namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Terus yang ketiga itu karena setelah reformasi nggak ada musuh bersama, akhirnya eh, politik NU itu lebih mengarah pada pertarungan antar kelompok di dalam NU sendiri, khususnya di tahun 2024 kemarin. Jadi menurut saya ada tiga momentum ketika ngomongin seberapa seberapa kencang sih tensi politik di NU, itu ada tiga momentum. Oke, makasih banyak Mas Diva buat tambahannya. Berarti setiap masa tuh ada gitu ya, ada momen gitu, ada momen bahwa NU tuh termasuk politiknya kencang gitu. Oke, mungkin cukup kali ya. Oke, mungkin nanti bisa dilanjutkan diskusinya via WhatsApp group. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya, iya silahkan. Mungkin ini saja diskusi kita malam ini, membuka insight baru ya buat saya terutama ya yang tidak terlalu suka ya, bukan nggak suka tapi tidak terlalu suka sejarah Nggak gitu. terlalu suka romantiknya atau nggak terlalu suka temanya. Nggak terlalu suka sejarah aja sih, tapi secara umum tentang NU,
suka-suka aja gitu. Karena kan sempet sedikit belajar juga tentang NU gitu. Terus iya tadi juga udah disampaikan tentang isi bukunya, juga tadi ditambahkan oleh beberapa rekan juga di sini. Sebenarnya kalau saya simpulkan juga itu kayaknya lumayan lama gitu ya. Jadi intinya bahwa dari buku buku Martin tadi bahwa tentang NU, tradisi dan relasi-relasi kuasa dan pencarian wacana baru dari pasca Muktamar Situbondo sampai tadi ya tahun 80-an sampai ada Bahsul Masail juga. Itu ternyata sejarah yang cukup pelik gitu ya, ada naik turunnya gitu tentang NU. Entah itu masalah agama, politik, atau yang lainnya, bahkan sosial gitu. Mungkin ini aja kesimpulan dari aku. Mungkin ada closing statement nih dari Mas Huda, silahkan. Ya, saya belum menyiapkan lagi ya, tapi nggak apa-apa ya. Tadi karena pembahasannya terkait NU, ya saya kira saya sependapat dengan kawan-kawan yang lain. Dulu pernah dibahas juga dalam Majelis Boyolali ya. Jadi di situ dijelaskan salah satu kesimpulannya adalah jadi PMI itu pernah hidup dalam eh, apa ya dinamika yang paling progresif, yaitu ketika pemikiran mulai digaungkan gitu kan, pemikiran-pemikiran Islam kiri utamanya atau teologi pembebasan, sehingga itu bisa kita hidupkan kembali sebagai generasi muda NU. Karena tanpa itu organisasi NU tuh, pemuda NU ya, organisasi pemuda NU baik itu PMI itu ataupun IPNO, ya nggak ada marwah, nggak ada nyawa juga gitu. Kalau marwah sih bisa dicari ya, kalau untuk nyawa intelektual belum ada. Dan saya harap tidak ada, ini baru closing statementnya. Saya harap tidak ada orang NU yang anti intelektual, itu aja. Wah, nancep banget nih. Tidak ada. Tadi apa Mas? Mohon maaf, mohon Ya, diulangi. tidak boleh ada orang NU yang anti intelektualis. Oke, tidak boleh ada orang NU yang anti intelektualis. Wah, cukup nancep deh ya di saya ya. Di saya dan Jangan ya, Dek. lain Ya, ya. jangan. Iya, terima kasih banyak Mas Suda atas diskusi pemantik dan teman-teman juga tadi yang sudah menambahkan juga closing statement-nya. Mungkin ini aja ya dari saya sebagai moderator. Mohon maaf atas banyak kesalahan karena preparation-nya tidak begitu well ya. Jadi mungkin tidak begitu sempurna, tidak begitu maksimal. Terima kasih ini saja dari kami, Mas Huda dan saya Fitratul Uyun. Terima kasih, saya kembalikan ke Fuara. Oh, tadi saya salam ya. Ya udah saya tutup salam lagi deh. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Huda selaku narasumber. Itu sebenarnya bagiannya moderator ya. Berarti saya berterima kasihnya kepada Kak Wina aja yang sudah dengan sangat efektif membawakan diskusi pada kesempatan perdana ini. Semoga di diskusi sesi selanjutnya pembahasannya akan lebih menarik dan lebih banyak lagi yang ikut serta di kegiatan kita. Mungkin sebelum mengakhiri apa sih diskusi pada malam hari ini, kita ada foto bareng nggak ini screenshot kayak gitu? Kayaknya itu dulu aku ikut 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 apa Zoom meeting tuh kayak gitu. Ini pertama kali nih kalau lah Zoom meeting. Coba screenshot dulu ya foto bersama ya. Tolong yang Oke, bisa mengaktifasi kamera aktifkan dulu untuk dokumentasi. oke. Wih. Nah, oke, siapa yang mau screenshot? Huda ya Huda. Bisa Hud. Saya kira semuanya aja Bang. Maksudnya ada beberapa ini ya, biar ada backup gitu. Oke, yuk 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Terima kasih.